Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chen Nan benar-benar terkejut, pintu kelima yang kacau memiliki potret dewa sendirian dan dikalahkan, ini benar-benar hal yang misterius dan luar biasa. Berapa banyak rahasia yang dimiliki dewa tabu pertama yang legendaris. Belum lama ini, ia melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno untuk berurusan dengan Guang Yuan, pada saat sulit hidup dan mati, dewa tabu pertama yang legendaris meninggal lama, dan tubuhnya jatuh ke dalam terowongan ruang waktu para dewa kuno secara tiba-tiba, melawan kembali Guang Yuan yang terluka parah dengan mayat. Dan sekarang dia melihat fotonya yang terukir pada sosok dewa dan iblis ini, dapatkah dikatakan bahwa di balik pintu kacau kelima ini, ada tulang belulangnya? Pintu kacau pertama diukir dengan sumber kehidupan dan batu nisan iblis, dan di dalamnya benar-benar mengistirahatkan jiwa iblis dan sumber kehidupan. Kekacauan kedua terukir dengan peti mati darah, dan bagian dalam benar-benar naik turun, bahkan Huang Tian berani peti mati darah yang mengerikan menelan. Apakah angka kelima diukir ini menunjukkan? Chen Nan sangat gembira, dia menggigil dan mengulurkan telapak tangannya, mendorong ke arah pintu yang tertutup. Bukankah itu benar? Xiao Kongkong, anak nakal kecil ini, juga sangat bersemangat, dengan wajah kecil seperti apel bundar besar, merah muda dan merah muda, bulu mata panjang terus berkedip, dan sepasang mata besar berkibar. Bersinar, ya, dewa pertama dalam legenda, aku akan menemuinya. Hei, Yi pasti iri padaku, hei. Pintu yang kacau itu didorong keras, tetapi garis-garisnya tidak bergerak. Pintu yang kacau itu tampak sekencang pilar langit. Chen Nan menambahkan gravitasi, mendorongnya dengan keras, cahaya yang kacau melintas, dan bagian depan pintu memancarkan cahaya besar, menerangi seluruh kekosongan. Ayah, ayolah. Chen Nan ragu untuk tidak menggunakan semua kekuatannya. Atau hancurkan gerbang kekacauan untuk masuk, tetapi pada saat ini pintu batu di tangannya tiba-tiba terguncang. Ayah, aku akan membantumu. Xiao Kongkong seperti boneka harta karun emas, dengan cahaya cemerlang di sekujur tubuhnya. Buka, teriak Chen Nan keras. Dalam suara keras yang bergemuruh, gerbang keos perlahan didorong terbuka, dan gerbang keos setinggi 10 kaki. Tapi Chen Nan merasa seperti sedang mendorong gunung tinggi besar untuk bergerak. Itu sangat berat, cahaya kacau yang tak berujung tumpah, dan pada saat yang sama perubahan jarak jauh datang. Mendorong pintu ini terbuka, tampaknya telah membuka dunia, seolah-olah melintasi waktu dan ruang, kembali ke zaman kuno dan liar, Chen Nan tampaknya merasakan napas para dewa kuno. Gerbang keos tidak lagi memiliki perlawanan, dan dibuka oleh Chen Nan dan Kongkong, dan kekosongan diam muncul di depan mereka. Tampaknya menjadi dunia yang abadi dan diam, dikosongkan secara samar. Tanpa jejak suara, keheningan itu agak menakutkan. Melihat sekeliling, dunia suram yang tak berujung, kuno dan perubahan-perubahan adalah temanya. Di sini Anda akan merasakan cita rasa angin musim gugur. Ini adalah pengendapan dari perubahan dan kesedihan yang tampaknya penuh dengan penyesalan yang tak terkatakan. Dunia kelabu, dunia yang memengaruhi emosi orang. Aneh, ayah, di mana dewa itu sendirian? Xiao Kongkong memandang berkeliling dengan rasa ingin tahu, melihat ke dunia yang luas dan aneh. Chen Nan berdiri diam, merasakan perubahan kehidupan. Rohnya merasakan jejak spiritual kesepian dan kesepian, hanya sesaat. Dia tampaknya telah melewati 1 abad. Perasaan berpikirnya tampaknya melintasi, mengalami pengalaman orang lain. Ayah, lihat, tampaknya ada sesosok di sana. Xiao Kongkong menunjuk ke ujung kekosongan yang luas. Chen Nan meninggalkan gambar sisa dengan ruang kosong di tempat, kecewa beberapa kali, dan muncul di tengah. Kekosongan yang luas, di mana ada sosok yang benar-benar tinggi. Sosok jangkung, diam-diam berbaring di kehampaan. Chen Nan dan Kongkong bergegas lewat dengan cepat, dan ayah dan anak itu berteriak, "Dugu!" Tetapi segera mereka terpana, karena ketika mereka datang dekat, mereka menemukan bahwa itu bukan orang, rambut hitam panjang melayang di udara, penampilan kusam dan kusam, sangat sederhana, seperti pedang dan pedang. Senjata pisau berbentuk aneh, terbungkus kemeja, tergantung di kekosongan, dengan rambut hitam berkibar, seperti sosok tinggi mengenakan kemeja. Apakah itu yang disebut gundukan pakaian? Ini pastilah peninggalan Dewa Agung saja. Pada awalnya, ketika mendekati langit Suire, mereka menyaksikan mayat Dugu mengalahkan langit, dan akhirnya jatuh ke bumi yang luas, dan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Meskipun mereka berusaha menemukannya setelah kembali ke dunia nyata, mereka tidak menemukan jejak. Bayangan, ayah, apa yang harus kita lakukan? Atau kita akan mengambil senjata bos Dugu, kalau tidak itu tidak akan terlihat di sini, bukankah dia akan mengubur prajurit suci? Chen Nan mengangguk dan memotret prajurit berbentuk aneh raksasa dari kejauhan, tapi dia merasa seperti menarik gunung besar seberat senjata berbentuk aneh itu benar-benar berat, dan melepas pakaiannya dengan susah payah. Chen Nan memegang bentuk aneh senjata itu menari. Wow, ada semburan raungan aneh, seolah iblis sedang menangis, dan udara beriak dengan ombak yang aneh, dan kekosongan yang mati perlahan bergetar. Akhirnya, itu bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Ayah, berhenti sekarang. Seru Kongkong dengan cepat, senjata bos Dugu terlalu jahat, ruang ini akan segera hancur. Chen Nan mendengar kata-kata itu dan berhenti, berkata, ayo pergi. Mematikan. Pintu Dedi sepertinya sedikit mengusir kita, tapi itu tidak terlalu lengkap. Butuh banyak upaya untuk masuk. Yah, itu benar, pikir Chen Nan, peninggalan kesunyian dan kekalahan jatuh di sini, dan aku takut ada hubungan yang hebat dengan pemuda misterius para dewa dan setan.
Dari pintu kelima yang kacau, ayah dan anak itu semakin ingin tahu tentang saluran yang tersisa. Di belakang setiap pintu yang kacau tampak menyembunyikan rahasia yang luar biasa. Sulit bagi mereka untuk tenang. Namun, jelas bahwa mereka kecewa. Pintu kekacauan ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 dan ke-4 tidak memiliki tanda. Seperti pintu kekacauan ke-3 dan ke-4, tidak peduli seberapa keras mereka menggunakan nyalakan. Bahkan jika Anda ingin menghancurkan gerbang kekacauan, Anda tidak bisa memaksanya melewatinya. Chen Nan percaya bahwa meskipun gerbang kekacauan ini tidak memiliki tanda, saya takut bahwa di dalam akan lebih misterius, jika tidak, itu tidak akan bisa dipecahkan. Ini belum waktunya baginya untuk membukanya. Ayah dan anak itu terbang keluar dari sosok iblis, warna emas dan hitam melintas, dan sosok Taiji memasuki tubuh Chen Nan. Keduanya memiliki perasaan yang sangat tidak nyata. Huang Tian benar-benar dimakan hidup-hidup. Meskipun dia tidak melihat pemandangan mengerikan dengan matanya sendiri, perasaan itu lebih dalam daripada yang asli. Ayah, ayo pergi mencari kakek. Hei, kita hanya akan memiliki mimpi. Orang-orang di masa lalu sama kuatnya seperti dulu, dan kita adalah yang paling kuat di masa depan. Kita akan menjadi yang paling kuat di masa depan. Tuan kedua, dewa pertama di mata generasi mendatang akan diberikan kepada ayah. Hehe. Petik 2. Melihat penampilan nakal si kecil, Chen Nan tidak bisa menahan senyum. Menatap mata, dunia ketiga sangat luas, rumput tidak tumbuh, merah gelap, badai meraung, dan banyak gunung hancur oleh mata angin jahat. Di dekatnya, makam raksasa yang hancur telah runtuh ke tanah. Chen Nan dan Kong Kong tidak ragu-ragu. Dengan cepat naik ke langit, terbang menuju ujung bumi, mereka ingin menemukan Chen Zan sesegera mungkin. Chen Nan menunggu saat ini. Saya tidak tahu sudah berapa lama, sulit baginya untuk tenang. Ayah, kamu berkata bahwa kakek tiba-tiba menemukan bahwa dia memiliki cucu yang sangat cerdas, apakah dia akan terkejut? Hehe. Si kecil Hui Xiao tersenyum. Chen Nan menghadiahinya dengan ledakan kastanya, dan membawanya terbang cepat. Ada terlalu banyak di sini dibandingkan dengan bumi dan langit dan bumi. Meskipun budidaya Chen Nan seperti ini, ia tidak terbang sampai akhir setelah terbang selama lebih dari 10 hari, sepertinya bisa terbang seperti ini selamanya. Ini benar-benar kurungan bawah tanah untuk para guru langit biasanya. Anda bisa berenang semua area dalam satu hari, tetapi dunia ketiga benar-benar terlalu besar, dan itu tidak ada habisnya. Selama beberapa hari, mereka bukannya tanpa hasil, mereka telah merasakan lebih dari selusin napas yang kuat, beberapa disegel dalam-dalam di pegunungan raksasa, dan beberapa di antaranya adalah binatang buas purba yang sangat kuat. Dunia ketiga ini benar-benar luar biasa. Tidak sampai hari ke-10 bahwa Chen Nan menemukan cahaya yang cemerlang di bumi merah gelap ini, dan mereka mengubah situasi tanpa tujuan mencari tanah. Terbang ke arah cahaya, ayah dan anak itu menemukan bahwa sumber cahaya itu ribuan mil jauhnya, dan orang dapat membayangkan betapa mempesona dan cerahnya cahaya itu. Ribuan mil berlalu, dan cahaya yang membubung menembus awan tinta di atas langit, menembus antara langit dan bumi, seperti seberkas cahaya besar. 20 atau lebih fluktuasi energi yang kuat berjatuhan di sini, seolah-olah seseorang sedang bertarung. Chen Nan dan Kong Kong dengan cepat mendekati, dan menemukan bahwa seseorang benar-benar terlibat dalam pertempuran surga. Orang-orang ini sangat aneh, ada raksasa dengan tinggi 30 kaki, kurcaci dengan janggut panjang kurang dari 3 kaki, dan elf cantik dengan telinga tajam. Ini, Chen Nan telah melihat ras-ras ini di dunia manusia, tampaknya mereka semua adalah ras barat, raksasa kuno, kurcaci gunung, elf hutan. Tanpa diduga, ada juga sosok mereka di ranah ketiga ini. Kultivasi sebenarnya dipromosikan ke ranah pangkat surgawi. Saya tidak berani memikirkannya di dunia. Untungnya, para kurcaci dan elf berkata bahwa Chen Nan tahu bahwa mereka adalah ras yang bijak dan memiliki bakat luar biasa untuk berkultivasi. Namun, raksasa purba yang dilihatnya di 100.000 gunung memiliki lebih banyak sifat binatang daripada sifat manusia, dan sepertinya tidak cocok untuk budidaya. Saya tidak berharap melihat ini, mustahil, di dunia ketiga. Siapa? Teriakan nyaring, lebih keras dari Tian Lei, dan orang-orang dengan guncangan langsung berdengung di telinga mereka. Xiao Kongkong menjawab dengan marah, Tuan. Di mana bocah berambut kecil itu? Orang yang berteriak adalah raksasa dengan tinggi 30 kaki. Itu seperti bukit, dan dia tidak puas dengan beberapa kaki rambut hewan kuning. Itu adalah raksasa humanoid. Akhirnya mengerikan. Gorila, apakah kamu ingin menggertak anakku? Kongkong meneriaki raksasa kuno itu tanpa rasa takut, apakah kamu takut orang lain menertawakanmu? Hei, haha, semburan tawa dingin datang dari bawah. Tampaknya menertawakan raksasa kuno, dan itu tampaknya menarik. Saat mendarat, Chen Nan dan Kong Kong sedikit terkejut, dua lusin orang ini adalah ras yang sangat berbeda, kebanyakan dari mereka berbeda. Meskipun mereka semua humanoids, mata mereka dapat dilihat dengan Tian Yantong. Banyak orang Warcraft, tampaknya semua ras adalah barat. Jika ada seorang pria kekar berkepala dua, ia ditransformasi oleh serigala iblis berkepala dua, berfluktuasi kekuatan sebenarnya dari tatanan nyata. Laki-laki di sebelahnya adalah seorang lelaki agung yang dibentuk oleh Hydra, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dan sekilas itu bukan junior biasa, rambut hijaunya sebenarnya adalah ular beludak kecil.
Chen Nan mengerutkan kening, memandangi sekelompok orang ini, dia memiliki hubungan yang buruk, dan mereka tampak seperti tokoh-tokoh ini dalam mitos kuno dunia manusia, seperti serigala berkepala dua dan ular iblis berkepala 9, ini adalah taipan legendaris yang mengamuk di suatu zaman. Dan raksasa kuno di sebelahnya. Dan kurcaci berjanggut panjang dengan kapak dewa, dan wanita elf yang sangat cantik, tampaknya adalah beberapa pahlawan epik. Ini semua primitif dalam mitos kuno barat, mengapa mereka semua berkumpul di sini? Pengasingan. Itu pasti pengasingan. Chen Nan menatap mereka, dan semua orang memperhatikan ayah dan anak mereka. Kalian apa? Hydra bertanya dengan arogan. Aku dari dunia. Chen Nan tidak ingin bertabrakan dengan orang-orang ini. Lagi pula, lebih dari 20 penguasa surga, kecuali Shou Xing yang terlalu tua. Dunia manusia. Hei, baik, orang-orang pribumi, apakah itu barat atau timur, itu selalu dunia manusia. Hydra menjilat mulutnya, menunjukkan gigi putih, berkata, jika bukan karena kita semua berasal dari dunia yang sama. Saya pikir Anda akan menjadi hidangan lokal kami. Saya belum makan kelezatan berdarah dalam 20.000 tahun terakhir. Binatang buas kuno yang ditemukan di sini kadang-kadang, di mana ada daging manusia yang segar dan empuk. Metamorfosisnya mengerikan, dan masih tubuh manusia ketika kata-kata ini selesai. Tapi tiba-tiba sebuah surat ular merah besar berukuran beberapa kaki panjang, tumpul dalam lingkaran, dan menelan kembali. Kurcaci berjenggot panjang memegang kapak dewa mengayunkan kapak raksasa dengan keras, hampir membelah surat ular merah menjadi paragraf, menyebabkan Hydra melotot. Aneh, sekelompok orang aneh. Mengapa kamu memasuki alam ketiga? Apakah 6 alam lagi kacau, dan kamu telah menghindarinya karena ini? Serigala iblis berkepala dua bertanya. Chen Nan mungkin menebak dari kata-katanya bahwa kelompok pembunuh super dan pahlawan epik dalam sejarah barat ini diperkirakan telah memasuki dunia ketiga karena kekacauan di 6 alam. Itu benar, 6 alam akan benar-benar berada dalam kekacauan sekarang, jawab Chen Nan. Mulut pria kosong itu manis. Pada saat ini, dia berpura-pura kekanak-kanakan. Dia mulai bertanya tentang keberadaan Chen Zandi dan berkata, paman yang baik dan saudara perempuan yang baik. Aku sangat sial. Sial, sama sekali tidak menyenangkan, saya sangat menyedihkan. Paman dan saudara perempuan, pernahkah Anda mendengar tentang Perang Chen? Ketika saya berada di dunia, saya mendengar orang-orang memuji dia sepanjang waktu, saya mendengar bahwa dia juga memasuki dunia ketiga, saya benar-benar ingin melihatnya. Ya, petik 2. Pertempuran Chen. Setelah mendengar namanya, Chen Nan dan putranya mendengar belasan napas. Apakah pertempuran Chen Chen juga sangat kuat di sini? Xiao Kong bertanya, bingung. Suara gemuruh raksasa kuno beredar di langit, kamu bocah laki-laki, ketika kamu benar-benar masuk ke ladang kami, kamu tahu betapa mengerikannya anak muda itu. Benarkah? Xiao Kong memiliki sepasang mata besar. Pada saat ini, bahkan ular naga berkepala 9 senran mengangguk setuju, tentu saja, mengerikannya tidak dapat diucapkan. Itu dapat disebut sebagai orang pertama dari generasi berikutnya setelah Perang Dunia I. Bagaimana kalau membandingkan dengan dewa-dewa kuno? Xiao Kong bertanya penuh harap. Generasi baru menggantikan yang lama. Kurcaci berjanggut panjang menghela nafas dan berkata, ini kesombongan generasi sebelumnya. Sepertinya aku merasa sudah tua. Oh, peluk Xiao Kong. Bersorak, apa anakmu? Serigala iblis berkepala dua tiba-tiba bertanya pada Chen Nan. Saya hanya seorang kultivator yang baru saja mencapai tingkat surga. Alam kelima dan keenam berada dalam kekacauan dan menyerang dunia. Saya dipaksa ke dunia ketiga, tidak lebih, jawab Chen Nan. Siapa namamu? Wanita peri cantik itu tiba-tiba bertanya. Dia memiliki rambut panjang berwarna hijau gelap, dan seluruh orang itu tampak sangat pintar, dan itu tampak sedikit elegan. Namaku Chenan. Nama keluargamu adalah Chen. Hydra berseru. Ada apa? Tanya Chen Nan. Aku berkata bagaimana bisa hantu kecil itu mendeteksi keberadaan Chen. Ternyata kau adalah anggota keluarga Chen. Kecuali untuk keluarga sesat, keluarga yang telah muncul di barisan para tuan. Serigala sakti berkepala dua itu mencibir, hei, sungguh menariknya. Beberapa barang antik tua dari keluarga Chen belum lama berselang, tapi di dunia ketiga ini, berapa kali mereka bertarung dengan Chen itu, tapi sayangnya mereka tidak bisa meninggalkan yang lain bersama-sama. Haha, kali ini ada banyak kesenangan, sepertinya keluarga Chen lagi mengirim uluran tangan, haha. Petik 2. Yah, tidak mudah untuk pergi dari sini. Raksasa kuno itu berkata dengan dingin, sepertinya tidak tertarik pada keluarga Chen. Chen Nan tidak menjelaskan banyak hal, melihat seberkas cahaya besar yang langsung ke langit tidak jauh. Ditanya, apa itu? Mengapa kamu berkelahi? Itulah cara untuk meninggalkan daerah ini, tetapi hanya setengah dari orang yang diizinkan untuk melewatinya. Kita berada dalam pertempuran yang menentukan. Setengah dari orang-orang di tempat pemandangan memiliki hak untuk pergi. Yang kalah menunggu kesempatan berikutnya, elf itu menjawab. Meninggalkan daerah ini, kemana harus pergi? Kurcaci berjenggot menatap Chen Nan dan berkata, tentu saja, ke benua kuno pusat. Ini hanyalah sebagian kecil dari benua ketiga. Bahwa Tongtiang Wangdao tidak bisa membawa begitu banyak penguasa surga, kita hanya bisa memutuskan kandidat untuk duel. Di antara benua kuno di sini, satu-satunya cara teraman adalah melalui langit, jika tidak, akan sulit mencapai benua tengah. Petik 2. Mengapa kamu begitu ingin pergi ke benua kuno pusat? Chen Nan merasa sedikit terkejut. Wanita elf itu terlihat sangat baik dan dengan sabar membantunya untuk ragu, pintu reinkarnasi legendaris diperbaiki oleh orang gila.
Sekarang semua pria kuat bergegas menuju benua kuno tengah, bahkan troll yang disegel dan ganas. Tidak ada yang tenang. Saya selalu memikirkan dan mencetaknya. Pengguna ponsel masuk ke WAP, satu untuk membaca versi teks tercepat dan terbaru dari novel secara gratis. Apa peran yang bisa dimainkan oleh pintu reinkarnasi? Ketika saya mendengar Chen Nan bertanya lagi, Hydra Lengsensen tersenyum dan berkata, kamu punya terlalu banyak pertanyaan, nak, apakah kamu ingin pergi ke benua kuno tengah? Sepertinya tidak ada tempat untukmu. Haha, arai sihir berkepala dua tertawa, dan Warcraft kuno berubah menjadi tukang reparasi darat. Jelas, ranting yang sama. Chen Nan telah memperhatikan bahwa 20 tuan surga ini dibagi menjadi beberapa faksi. Peri, kurcaci, raksasa kuno, Del. Tampaknya menjadi satu faksi, sementara sisi Warcraft milik satu faksi, dan ada faksi lain, seperti faksi Suren. Dia mengambil tangannya yang kosong, dan diam-diam menghadap dua Raja Warcraft, berkata, aku benar-benar ingin melihatnya, mengapa tidak memberiku tempat sebagai keluarga Warcraft? Chen Nan tidak ingin menjadi musuh dengan lebih dari dua lusin master tingkat, tetapi tampaknya tak terhindarkan untuk bertarung melawan dua Warcraft kuno. Kong Kong juga bertepuk tangan dan berteriak dengan gembira, ya, aku benar-benar ingin melihat perang para dewa. Orang-orang yang diasingkan di sini juga para dewa kuno, Anda. Memberi kami dua tempat. Mari kita pergi ke benua tengah untuk melihat pertempuran agung para dewa kuno. Petik 2. Haha, selama kamu memenangkan dua Warcraft itu, keluarga Wingman kita setuju bahwa kamu menggantikan mereka. Dia tidak memiliki perbedaan dari manusia kecuali bahwa dia memiliki sepasang sayap. Ini adalah ras yang kuat, dan malaikat legendaris dimodelkan pada mereka. Namun, orang-orang bersayap di dunia manusia telah punah, tetapi ada dua di sini, jelas dari tingkat leluhur. Kami Suren setuju. Chen Nan tertawa. Kedua kepala Warcraft sangat marah, dan akhirnya Hydra berkata dengan dingin, sepertinya saya memiliki keberuntungan, saya tidak ingin makan tanah asli, dan sekarang hehe. Berbicara tentang ini, huruf ular merah meludahkan lagi ngiler-ngiler. Oke, karena semua orang bersungguh-sungguh, jangan salahkan kami karena kejam. Serigala sakti berkepala dua juga tersenyum dingin. Perang ada di ambang. Chen Nan mengiring Xiao Kongkong dari kejauhan, menghadap ke serigala berkepala dua dan ular ganas berkepala 9. Tidak masalah bagaimana kamu hidup atau mati, mari kita mulai. 20 tuan di sebelah mereka berteriak pada saat yang sama, dan momentumnya benar-benar mengejutkan. Ini sepertinya merupakan kebiasaan dari pertempuran yang menentukan mereka. Chen Nan adalah perang pertama yang diawasi oleh begitu banyak Master Surgawi. Di dunia ketiga, Master Surgawi tidak bisa dijangkau, semua orang berada pada level yang sama. Ini membuat Chen Nan sangat bersemangat. Ini adalah pembangkit tenaga listrik nyata. Awal, serigala ajaib berkepala dua berubah menjadi tubuh. Seekor serigala raksasa berkepala dua abu-abu besar meraung di langit dan kemudian terbang menuju Chen Nan. Hydra juga telah berubah menjadi tubuh, yang sepanjang 1000 kaki, seperti bukit-bukit yang bergulir. 9 kepala besar itu seperti 9 bukit dan 9 huruf ular berwarna merah darah. Seperti 9 pelangi yang tajam, mereka menembus Chen Nan. 2 pemain dan 1 pemain tidak merasa salah. Ketika mereka memulai perang pada hari kerja, mereka bermain melawan faksi, terlepas dari jumlah orang. Meskipun dunia ketiga tipis, dan ki dunia dapat dipinjam sangat jarang, tetapi penguasa langit adalah penguasa langit, dan momentum besar yang dihasilkan sangat menakjubkan. Serigala berkepala dua dapat melepaskan sihir kutukan surga tingkat 2, dan kepala kiri melepaskan bilah angin untuk menghancurkan langit, yang akan menghancurkan ruang di sekitar Chen Nan. Ketika sisi kanan melepaskan, bumi dan laut, bumi merah gelap retak seketika, menyebar ribuan mil, dan bumi dan batu yang tak berujung mengalir ke langit. Berubah menjadi sinar kehancuran. Tenggelamkan Chen Nan di dalam. 9 lidah ular ganas berkepala 9 terus berjalan melalui energi magis yang tak ada habisnya, menghancurkan semua rintangan, dan tampaknya ingin memadamkan abu Chen Nan. Chen Nan yakin untuk melawan dua Warcraft kuno ini. Pada saat ini, 8 gaya pemberontakan yang masuk akal, ia memperkenalkan setengah gaya, ini adalah praktiknya sendiri, karena tidak ada transparansi menyeluruh, dan ada kesenjangan tertentu dengan 8 gaya pemberontak yang sebenarnya. Tapi cukup, gaya ini keluar, ini benar-benar berubah. Dunia dikalahkan. Mo Yun menekan dunia ketiga. Awalnya, itu agak mengerikan, dan kemudian tiba-tiba pecah untuk membuka. Serangan energi magis tak berujung dari serigala ajaib berkepala 2. Dalam sekejap, tubuh serigala besar itu terbang keluar, dan ular berkepala 9 itu hampir hancur. Ini adalah fluktuasi energi yang tak terlihat dan mengerikan. Memancar ke segala arah. Ini adalah semacam pencegahan, Chen Nan bermaksud untuk melakukannya, dan kemudian membiarkan dia memainkan gaya kelanjutan, dia pasti tidak akan bekerja, tetapi ini adalah cara yang mengerikan untuk menghalangi pihak lain terlebih dahulu, sehingga mereka memiliki keraguan. Molang berkepala 2 dan ular ganas 9 hari menghancurkan gunung di kejauhan, dan wajah berkepala abu-abu naik, tidak lagi sombong seperti sang pangeran, dan bergegas menuju Chen Nan dengan hati-hati. Dan kali ini, senjata kunci melebihi harapan semua orang dan benar-benar mengubah situasi pertempuran, bahkan Chen Nan sendiri jauh dari pemikiran. Dia memegang relik besar, seperti pedang dan aneh seperti peninggalan soliter, dan dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi, juga tidak memiliki napas khusus. Namun, ketika serigala berkepala dua dan Hydra bergegas,
Chen Nan melambai dengan paksa, pemandangan itu seperti kehancuran dunia, tekanan kolosal besar yang tak terlihat menjulang, dan para prajurit itu sangat kuat. Pada jarak yang sangat jauh, dia memotong 3 raksasa Hydra dan 1 raksasa serigala berkepala 2. Tidak ada tembakan tajam sama sekali, hanya paksaan tekanan yang tiba-tiba terselubung, tanpa terlihat memotong kepala kedua Raja Warcraft. Membunuh tidak terlihat. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa segala sesuatu tidak biasa. Senjata apa itu? Duogu. Seperti Dugu yang legendaris. Ya, itu sangat mirip dengan yang ada di telapak surga yang dikalahkan Dugu. Serigala berkepala 2 dan ular ganas berkepala 9 Li Xiao terus-menerus. Mereka ingin menyambungkan kembali kepala mereka, tetapi Chen Nan tidak memberi mereka kesempatan. Tentu saja, dia tidak ingin membuat semuanya menjadi terlalu kaku. Lagi pula, ada begitu banyak tuan yang mengawasi di sampingnya. Dia menyingkirkan Dugu legendaris. Tubuhnya diperbesar seperti gunung dalam sekejap, meraih tubuh besar Hydra seperti gunung, dan kemudian mengenai timur ke barat dan meluruskan gunung di dekatnya. Potongan-potongan yang hancur runtuh, dan kemudian tubuh besar Hydra digunakan sebagai cambuk, dan serigala iblis itu dibanting dengan hanya 1 kepala. Ledakan, awau, tumbukan keras berisi kekuatan magis dari penguasa surga, dan kedua binatang itu menjerit. Dari kejauhan, seorang raksasa akhirnya naik di belakang serigala iblis seperti gunung, berdebar kencang, dan sisi lain mengocok cambuk ular dengan keras, mengetuk gunung di dekatnya menjadi runtuh terus-menerus. Ini sudah menjadi pertempuran tanpa ketegangan. Pada akhirnya, Chen Nan tidak membunuh 2 leluhur perang kuno, dan berakhir dengan kemenangan dalam pertempuran solo. Lagi pula, lebih dari 2 lusin master tingkat mengawasi. Jika Anda benar-benar membunuh 2 binatang buas, itu dapat menyebabkan pergolakan. Oh iya, ayah menang. Kongkong melompat-lompat dan berkata, bisakah kita memasuki benua kuno tengah? Ah, kamu tidak ingin membiarkan ayah berkelahi denganmu. Pasangan Kongkong matanya melebar-lebar, memandangi tokoh-tokoh dalam mitos barat kuno ini. Gadis elf yang cantik itu memang baik, dan berkata pertama, tidak, setiap keluarga memiliki kuota, sekarang mereka berhenti, hanya untuk melengkapi kamu. Dia melihat ruang kosong dan berkata, iblis kecil tidak mencapai tatanan surga, tidak ada ancaman terhadap keselamatan Tong Tiang Wang kuota akan memungkinkan Anda berdua untuk lewat. Petik 2. Terima kasih. Chen Nan mengucapkan terima kasih. Adik cantik, kamu sangat baik. Seru kosong dan manis. Chen Nan tidak berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya, tetapi dia terkejut melihat bahwa ada orang yang benar-benar kuat di antara orang-orang ini. Raksasa kuno itu, dan perempuan peri itu, dan seekor naga barat hebat. 5 hari kemudian, Chen Nan dan Kongkong menemani ke-12 penguasa langit dan memasuki langit cahaya. Setelah kilatan cahaya yang menyala berlalu, mereka berjalan dengan cepat. Hanya setengah jam, datanglah ke benua kuno tengah yang legendaris. Begitu mereka muncul, Chen Nan dan orang-orang ini terkejut, mereka tampaknya telah memasuki medan perang banyak master peringkat atas. Banyak orang berkelahi, peta Tai Chi yang besar sangat mempesona. Tepat di atas medan perang ini, sepertinya awan yang sangat indah menutupi langit. Chen Nan benar-benar terkejut. Itu adalah permata iblis. Bumi yang luas, yang hidup naik turun, hanya iblisku. Setan secara alami akan memikirkan bahasa kuno ini. Suatu ketika iblis pertama menghalangi zaman kuno. Keahliannya bisa dikatakan kuno dan modern. Di bumi yang luas, jarang terjadi pertempuran. Masa kejayaan. Sosok-sosok kuat yang harus ditarik mundur oleh semua dewa kuno. Setelah dianggap mati total, makamnya menembus dunia. Melintasi 2 wilayah Xianfan, begitu murah hati, luar biasa tak tertandingi. Setelah mati, tubuh iblis itu abadi. Tempat kematian, kematian jedi. Para peri dan dewa harus mundur. Menjadi salah satu jedi paling mengerikan di surga dan bumi. Jika pelaku tersinggung, bahkan para dewa akan dihancurkan. Salah satu yang terkuat dalam sejarah. Tepat ketika semua orang mengira iblis sudah mati. Jejak sisa roh iblis abadi yang bergerak di seluruh dunia, hidup kembali. Kesadaran rohnya hancur. Dari bintang-bintang besar, perlahan-lahan kembali mengembun, dan akhirnya membentuk sinar sisa jiwa. Dan Earth Demon Lord kembali ke dunia ini. Ini menyebabkan serangkaian acara. Semua penguasa langit dan bumi secara paksa ditahan ke dunia ketiga. Mencegah dunia. Untuk mengetahui bahwa dia hanyalah secercah jiwa yang tersisa, berani melakukan hal seperti itu, keberanian membuat orang tidak berani membayangkan. Tentu saja, setelah mengalami hari tanpa langit, ia terbukti seperti orang lain. Raja Iblis masihlah Raja Iblis, bahkan sinar sisa jiwa akan menghalangi dunia. Melihat peta besar Tai Chi lagi, Chen Nan memikirkan banyak. Orang gila ini benar-benar memiliki kekuatan surga. Kurcaci berjanggut panjang melihat sosok Tai Chi yang besar di udara dan kagum. Raja Iblis, gila. Wanita elf cantik itu juga bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ada gelombang aneh di matanya. Sepertinya sedikit terganggu. Pada saat ini, seberkas energi mengerikan mengalir di hamparan bumi yang luas. Bisa ada hampir 100 napas kuat yang mengisi ruang ini. Pertempuran ekstra kacau terus berlanjut. Tanah merah gelap, awan timah tebal. Dan peta besar Tai Chi, di bawah lingkungan seperti itu, cahaya cemerlang terus berkedip. Badai energi terus mendatangkan malapetaka, dan para penguasa langit bertempur. Chen Nan mereka keluar dulu. Itu menarik perhatian orang lain, dan 7 atau 8 tokoh bergegas. Di medan perang seperti itu, tentu saja, itu bukan resepsi ramah, 7 atau 8 balok mengerikan.
membombardir langsung ke bawah. Raksasa kuno itu berkata dengan marah, mengapa kami harus menyerang kami? Keluhan macam apa yang kami miliki dengan Anda? Itu membuat orang merasa seperti dia bisa menembus langit. Kurang omong kosong. Karena kamu datang ke sini, jelas datang untuk pintu reinkarnasi. Jika kamu ingin memasuki pintu reinkarnasi, kamu harus memutuskan hidup dan mati kamu. Seorang lelaki raksasa di atas langit berteriak. Otot-otot yang kuat dililit seperti naga, dan mereka terlihat sangat kuat. Ledakan, cahaya yang menyilaukan melintas di kejauhan, gunung-gunung runtuh, bumi dan batu memercik, dan cahaya melonjak ke langit. Dekat, sinar cahaya yang sama mengamuk di udara satu demi satu. Semuanya sangat kacau. Hati Chen Nan penuh dengan pertanyaan, apa yang terjadi? Reinkarnasi utama iblis telah diperbaiki. Bisakah kelompok tuan ini mengintip? Mereka sepertinya memasuki pintu reinkarnasi. Apa manfaat dari masuk? Kami baru saja mendengar berita itu dan belum memutuskan apa yang harus dilakukan. Kamu baru saja menyerang kami tanpa pandang bulu. Yah, aku akan mengambil triknya. Raksasa kuno itu meraung keras. Jelas, dia bukan orang yang pemarah, melambaikan tangan raksasa seperti gunung dengan putus asa. Menamparkan ke depan, kedua pria itu mulai. Kelompok orang yang datang dengan raksasa dan orang-orang di belakang raksasa kuno juga segera bertarung, suara gemuruh berlanjut, dan sinar energi terus menembak. Adegan hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu, chaos. Chen Nan mundur dengan ruang kosong. Untuk saat ini tidak ada niat untuk menembak. Dia sangat aneh. Sosok Tai Chi-nya besar menggantung di udara, tetapi di mana iblis? Kenapa dia tidak melihatnya di medan perang ini? Adegan yang begitu besar, kita seharusnya tidak merindukannya. Selain itu, Chen Nan juga tidak melihat seorang kenalan, dan totem barat, Taiko Six Evil, Del, tidak melihatnya. Namun, dia tidak ingin terlibat dalam medan perang. Ini adalah pertempuran ratusan tuan. Tidak ada seorang pun di pengadilan yang bisa melakukan apapun, dan tak lama kemudian seseorang menatapnya. Bergegas ke arahnya. Chen Nan harus bertarung, tetapi dia bertarung secara selektif. Dia ingin segera keluar dari sini. Seorang pria gila dengan setan langit berkepala serigala terjerat dengan dia dan meraung terus-menerus. Sirius, mengaum. Bola cahaya besar muncul di atas kepala Sirius, seperti bulan besar. Lalu tiba-tiba meledak, terselubung ke arah Chen Nan. Tampaknya menghancurkannya. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Chen Nan merasa bahwa itu benar-benar dapat merusak jiwa manusia, dan alam ketiga memang menakutkan. Para ahli muncul satu demi satu. Tembakan, Duogu, tepat waktu. Tiba-tiba membelah kafan itu ke tanah, energinya mengamuk, dan setelah lebih dari 100 gerakan, Sirius terbelah menjadi dua bagian, dan kemudian berlalu terlepas dari nyawa dan kematiannya. Namun, ayah dan anak itu terkejut, lusinan dari mereka menatap mereka. Dengan kata lain, menatap Chen Nan di tangan, Duogu, matanya bersinar seperti serigala. Rusak, Chen Nan tiba-tiba ingat bahwa ini adalah peninggalan kesunyian Tuhan yang agung, dan orang-orang ini semua barang antik tua. Tentu saja diakui. Kemudian, saya tidak tahu siapa yang berteriak, lebih dari selusin penguasa surga bergegas menuju Chen Nan bersama. Beberapa orang tidak peduli, tetapi beberapa orang peduli dengan petualangan ini. Chen Nan merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan asal ruang dan waktu terus menerobos. Dia bergegas pergi dari sini, tetapi puluhan sosok di belakang dengan cepat mengikuti. Sekarang juga, tidak mungkin untuk berjuang keras, Chen Nan terbang ke selatan menuju daratan utama, tapi hanya 1000 mil jauhnya, tetapi sekarang telah mencapai akhir, dan bagian depannya diselimuti cahaya redup. Pesona menutupi tanah merah gelap seperti langit. Dia terkejut melihat bahwa pesona ini sepertinya hanya menutupi medan perang ini. Sekitar 1000 mil. Dia terjebak di dalam. Melihat bahwa orang-orang di belakang telah mengejar, Chen Nan melambaikan Duogu di tangannya dan menebas ke pesona. Awalnya, dia hanya mencoba untuk mencobanya, tetapi dia tidak berharap itu terpecah sekaligus. Dia bergegas dalam pelukan. Kemudian pesona ditutup. Aku tahu itu akan terjadi. Beberapa dari belasan orang yang mengejar di belakang menyesal dan kemudian dengan marah berkata, benda-benda yang ditinggalkan Dugu mengalahkan langit. Bagaimana bisa itu menjadi prajurit sihir biasa, yaitu pembunuh langit dan bumi, pasti mampu hancurkan lapisan penghalang ini. Sayangnya, saya tidak mengambilnya. Petik 2. Setelah meninggalkan daerah kantong ini, Chen Nan memandangi daratan dan merasakan fluktuasi energi yang lebih mengerikan. Pertempuran jauh terjadi di kejauhan, dan saya merasakan seorang kenalan. Cepat maju, sosok yang dikenalnya muncul di mata Chen Nandi. Hei, anak Sigung, kita bertemu lagi. Seorang wanita yang sangat cantik berbaring malas di kursi rotan. Mengambang di kekosongan, kursi rotan, kekosongan, sepertinya sangat aneh. Wanita memikat negara. Tidak diragukan lagi, tentu saja, hal yang paling dalam adalah temperamen dan ekspresinya, dengan sedikit kerusakan dalam roh. Tidakkah kamu memasuki negara dengan cepat? Butuh waktu lama untuk memasuki dunia ketiga. Semua orang yang tahu tempat itu mengatakan bahwa Chen Nanxiu adalah dewa masuk. Tetapi wanita di depannya mengatakan bahwa dia memasuki negara itu terlalu lambat. Wanita ini bukan orang lain, tetapi ternyata adalah Dewi Dugu Xiao Xuan. Ya, itu kamu. Chen Nan berubah warna. Hei, bahkan anak-anak kecil ada di sana, wow. Ini sangat lucu. Wow haha, aku akan datang dan membiarkanku menyentuh. Dugu Xiao Xuan tersenyum pada Xiao Kong.
Meskipun Kongkong biasanya nakal, tetapi saat ini, ada perasaan menyeramkan, menoleh dan berlari. Hei, untuk apa kamu berlari, nak? Tangan batu giok yang halus dalam sekejap. Raih Xiao Kongkong. Menangkapnya kembali. Kemudian uleni dan jepit di wajah kecilnya. Sangat lucu, wohaha. Menyenangkan, seperti boneka porselen. Tidak, tolong aku. Ayah bantu aku. Teriak kosong. Dugu Xiao Xuan bahkan lebih bahagia. Menggosok wajahnya yang kosong dengan keras. Dao, jangan panggil anak kecilmu. Ayahmu sama sepertimu. Apakah kamu memperlakukan ayahku sebagai mainan? Xiao Kongkong ketakutan, dan kemudian berteriak, Sister Witch, maafkan aku. Berjuang untuk melarikan diri lagi. Haha, sangat imut. Tidak, saudari Sister Witch membiarkan saya pergi. Saya baru berusia 1 tahun kosong, Anda tidak dapat menggertak anak-anak muda. Chen Nan sakit kepala, bagaimana dia bertemu dengannya, tetapi akhirnya bertemu seorang kenalan, dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa kamu di sini? Hei, ada pertempuran hidup dan mati di depan. Seseorang ingin membunuh Master Iblis. Aku di sini untuk melihat apakah Master Iblis bisa sibuk. Raja Iblis. Ternyata Iblis itu bertarung. Taiji Raja Iblis ada di dalam pesona, tetapi dia sendiri masih di luar. Ini benar-benar terasa aneh, apakah itu Dewa Waktu dan Dewa Ruang? Petik 2. Dugu Xiao Xuan menyeringai dan meremas sisi yang kosong, berkata, hanya dengan mereka. Tidak mungkin untuk membunuh Iblis. Kami baru saja mendapat kabar buruk, mereka tampaknya telah merilis troll kuno di dunia ketiga. Itu mereka bergantung di tanah. Petik 2. Tidak, aku akan memeriksanya. Pergilah, aku memperhatikan di sini, ketika tiran itu akan datang. Ini akan memberitahu masa lalu pada waktunya, dan mungkin ada pertempuran yang menghancurkan pada waktu itu. Langit di atas sabuk Chenan. Bergegas pergi, Xiao Kongkong hampir seperti amnesti. Sepanjang jalan, aku berteriak, betapa wanita yang mengerikan. Ayah, kamu terlalu sombong, melihat bayi laki-lakimu diganggu. Dia bahkan tidak mendengarnya. Hah, menjauh. Pertempuran di medan perang terlalu sengit. Berfluktuasi dalam teror. Mengamuk semua arah. Meskipun mereka berjauhan, mereka sudah merasakan momentum mengerikan itu. Bertarunglah dengan keabadian. Ayah, bisakah kamu melihat kakek di sana? Mungkin. Darah di depanku melayang tinggi ke langit dan teriakan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya membuat bumi bergetar. Potongan-potongan awan ajaib, dalam kekacauan konstan, berkelahi dengan ganas. Dibandingkan dengan medan perang barusan, aku tidak tahu berapa kali lebih kuat dari itu. Sosok pantai besar ditutupi dengan darah, berdiri di tengah-tengah medan perang, dalam pertempuran yang kacau. Selusin mayat tengkurap di bawah kakinya. Darah mengalir. Darah di langit adalah darah orang mati. Ada lebih dari selusin mayat di kaki pria itu. Apa konsep ini? Itu semua orang kuat tingkat surga. Itu adalah seorang pemuda jangkung, perkasa, rambut putihnya setengah merah dengan darah, dan matanya sedingin pisau. Hanya berdiri di lapangan seperti itu, tidak ada yang berani mendekat untuk sementara waktu. Itu adalah Iblis Megatron. Medan perang Asura penuh teriakan. Banyak penguasa surga bertarung. Iblis melihat ke segala arah, berdiri dengan bangga di tengah lapangan. Dia berteriak, Dewa Waktu. Dewa Ruang muncul. Jangan biarkan orang mati. Hari ini, aku dan kamu sepenuhnya puas untuk membahas adil untuk tuanmu. Selain Iblis, orang-orang yang tersisa, Chen Nan, tidak tahu. Tetapi ketika saya melihat dua bayangan muncul tiba-tiba di depan Iblis. Chen Nan tahu bahwa itu pasti Dewa Waktu dan Dewa Ruang. Di kejauhan, pertempuran sengit tiba-tiba berhenti. Semua orang diam. Master tingkat surga saling berhadapan. Tetapi mereka semua datang ke sini. Orang-orang tahu bahwa pertempuran pamungkas akan segera dimulai. Waktu berhenti. Teriak. Dewa Waktu menatap dingin pada Iblis. Iblis bergoyang-goyang seperti gelombang air, lalu berhenti diam, dan dunia menjadi sunyi. Tampaknya semuanya tetap abadi pada saat ini. Ruang adalah virtual. Dewa Ruang juga berteriak keras. Ruang di sekitar Iblis sebenarnya runtuh. Tampaknya kembali ke aslinya. Berubah menjadi tempat yang gelap dan kosong. Itu tidak akan membunuhku seperti ini. Iblis belum ditelan kegelapan maut. Tubuhnya sepertinya sudah diperbaiki. Namun tangannya bergerak perlahan. Satu demi satu, energinya berfluktuasi mengerikan. Sepertinya ada suara yang pecah dalam ruang dan waktu. Ini seperti porselen indah yang retak. Kemudian waktu dan ruang di sekitar Iblis tiba-tiba runtuh, dan waktu serta ruang terbunuh, dan Iblis dihancurkan oleh kekuatan sihir dunia. Pada waktu bersamaan, api ajaib yang mengerikan. Dalam sekejap, bayangan besar muncul di belakang tanah Iblis. Iblis kuno ada di belakangnya. Ki Iblis yang mengerikan melonjak dan menderu dengan liar. Dewa Ruang dan Waktu, aku akan membantumu membersihkan portal hari ini. Suara Iblis itu sangat dingin. Paksaan tertinggi di dunia ketiga. Raja Iblis, kamu hanyalah jiwa yang sisa, kamu tidak bisa membunuh kami. Dan hari ini kami ingin kamu menghancurkan wujud dan rohmu selamanya. Dewa Waktu dan Dewa Ruang berteriak pada saat bersamaan. Cukup bagi jiwa yang tersisa untuk menghancurkanmu. Kata-kata agung Iblis menyebar ke seluruh benua kuno pusat, dan penguasaan dan tekadnya membuat banyak master tingkat tinggi tak tertahankan. Waktu berjalan melawan arus. Petik 2. Ruang rusak. Dewa Waktu dipersatukan dengan Dewa Ruang. Tembakan tanpa henti lagi. Raja Iblis melonjak dengan energi Iblis yang mengerikan, berteriak keras.
Jenis penguasaan seperti ini benar-benar berpotensi menelan gunung dan sungai. Di awan sihir yang tak berujung bergulir, bayangan hitam besar datang bersama-sama. Perlahan-lahan muncul, itu adalah jiwa perang yang hancur yang telah mengambang di dunia sejak zaman kuno. Jiwa yang bertarung, datang bersama terus-menerus. Dewa waktu dan dewa ruang. Warnanya berubah secara instan. Mereka merasakan paksaan besar. Sejak zaman kuno, orang kuat yang mati di dunia ketiga. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka. Mereka semua berlatih kultivasi di atas tingkat surga, termasuk banyak orang yang mengejutkan 6 dao. Dan begitu Tuan Iblis mengerahkan kekuatan sihir dunia, ada banyak roh iblis untuk dilemparkan. Mereka benar-benar merasa sedikit takut. Bahkan jika iblis tidak mekar penuh. Ini juga menakutkan. 8 jiwa. Dalam suara gemuruh. Saat Raja Iblis melambaikan tangannya, bayangan gelap besar terbentuk oleh roh-roh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Diikuti dengan melambaikan kengerian dari tanah yang mengerikan dalam pukulan yang begitu saja, ruang itu hancur dalam sekejap, benar-benar menghancurkan serangan menghancurkan kedua dewa waktu dan dewa ruang. Mengaum, siulan ajaib bergetar di benua tengah kuno. Raja Iblis mengendalikan energi sihir. Menuju dewa waktu dan dewa ruang. Bunuh, teriak kedua dewa. Sampai sekarang, entah Anda mati atau saya mati, mereka tidak memiliki jalan untuk kembali. Ketiga tokoh itu bertarung dengan sengit bersama. Raja Iblis kuno dan perang paling ilahi yang mengontrol waktu dan ruang. Keagungan. Banyak tuan yang menyaksikan medan perang menyaksikan bumi dengan penuh sensasi. Mengaum. Roh perang yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi bayangan sihir besar, menelan langit, membuka mulut. Menjelang dewa waktu dan dewa ruang, mereka menelan mereka ke dalam mulut ketika mereka melihatnya, dan itulah saat ini. Dunia ketiga gemetar hebat, seolah-olah raksasa telah lahir. Gelombang teror tak berujung menyelimuti bumi merah gelap dalam sekejap. Kemudian semuanya kembali tenang. Apa itu laki-laki? Iblis adalah model. Ini adalah perasaan Chen Nan. Jika seseorang dapat memenuhi peran iblis, maka kehidupan ini sangat berharga. Sangat manusia. Pada saat itu, dia tak terkalahkan di langit dan di bawah tanah, dan dia yang terbaik di antara keenamnya. Bahkan setelah sekarat, batu nisan adalah pencegah. Setelah kebangkitan, meskipun itu adalah sinar sisa jiwa, tetapi masih memutar tangannya untuk menutupi awan dan hujan ke tangan. Tidak peduli seberapa kuat Master Tianji, dia masih ditahan di dunia ketiga. Dewa waktu dan dewa ruang mengendalikan para dewa barat dan mengaku terlalu kuno. Saya dapat melakukan hal saya sendiri, siapa yang dapat membantu saya? Kekal, Tuhan yang kekal. Ratusan master tingkat surga menyaksikan pertempuran, dan semua orang kagum, mereka yang curiga berpikir bahwa iblis tidak lagi kuat pada tahun-tahun itu telah menyatakan ketakutan pada saat ini. Kekuatan adalah kata terakhir. Lebih dari selusin penguasa surga bertarung, dan sinar berdarah dari perintah surgawi bergegas ke Xiaohan, dan tubuh iblis yang tinggi ditentang padanya. Dewa waktu dan dewa ruang terus-menerus dikaum oleh iblis, dan mereka bahkan tidak terlihat. Tubuh guru iblis yang tidak bisa dihancurkan, dalam kehampaan yang ditutupi oleh kekuatan waktu dan ruang terlarang, meskipun berjuang, tetapi tidak rusak sama sekali, ia menekan kedua dewa lebih dan lebih pasif, dan kekalahan kedua dewa telah terungkap dan hilang. Tapi cepat atau lambat, Chen Nan berada di kejauhan dan sangat tersentuh oleh hati sanubari. Pria itu harus seperti ini. Mencegah dunia. Kamu, iblis, sudahkah kamu memulihkan banyak kekuatan? Dewa waktu menunjukkan warna cemas dan berteriak sedikit dengan liar. Iblis mendengus dingin. Dewa angkasa juga terkejut dan berkata, Tai Chi tidak ada di sisimu. Kamu masih dapat memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya kita telah ditipu. Selama bertahun-tahun, kamu tidak hanya memperbaiki pintu reinkarnasi, tetapi juga rohmu yang tersisa telah banyak mengembun. Petik 2. Iblis mencibir, saya bilang saya tidak pernah menaruh Anda di hati saya. Tidak pernah khawatir bagi saya untuk membunuh Anda. Berbicara tentang ini, iblis meraung keras, dan berubah menjadi troll yang sangat tinggi. Hanya cakar raksasa yang menekan dewa waktu dan dewa ruang. Tanah merah gelap dari alam ketiga terus-menerus runtuh, dan kedua dewa ditekan jauh ke dalam formasi oleh cakar iblis besar. Ge Siwei, benar-benar tidak ada yang bisa bersaing. Haha, hingga sekarang, bahkan jika mereka bukan musuh, kedua dewa tidak bisa mundur, mereka menggunakan kekuatan waktu dan ruang untuk melarikan diri dari bawah tanah. Kemudian dia tertawa dengan liar, setan Tuhan, apakah kamu pikir kamu dapat membunuh kami dengan lancar hari ini? Kami mengatakan yang sebenarnya, kamu sudah mati hari ini. Bukan hanya kami berdua, kamu pasti merasakan getaran dunia ketiga. Seharusnya ketahuilah bahwa seorang master tabu yang dimeteraikan di zaman kuno telah lahir. Cahaya yang bersinar melalui mata iblis sangat dingin. Tahu, kalau begitu biarkan aku mencobanya. Akulah yang terbunuh. Atau kalian semua bersama-sama mendukung pintu reinkarnasi, sekarang sulit untuk mengatakannya. Hei, iblis, kau terlalu meremehkan kami, jangan pikir kami benar-benar takut padamu. Kemudian mereka berteriak secara terpisah. Kunci waktu, kerucut ruang. Dalam sekejap, kedua tangan penuh cahaya, sebuah perubahan kuno dan nafas yang mengerikan mengamuk, dan dua harta yang mengerikan muncul di tangan mereka. Di kejauhan, banyak Master Tianji mengambil napas, yaitu harta yang terbentuk oleh kondensasi jantung waktu dan jantung ruang dan waktu. Benar-benar kekuatan hantu dan dewa yang tak terduga. Kemudian, itu dapat membuka terowongan ruang waktu bagi para dewa kuno untuk melarikan diri ke masa depan.
Semua mengandalkan permata dari dua permata ini. Untuk pertama kalinya, Raja Iblis menunjukkan ekspresi yang sangat marah, dan mendesah dengan emosi, waktu dan ruang. Anda adalah murid yang baik. Hari ini saya malu pada Anda, bersihkan portal. Dia berteriak, penjahat tak tahu malu dari dua tuan yang membunuh, mendesah para pahlawan ruang dan waktu, dan akhirnya hancur di tanganmu. Aku benar-benar tidak berharga baginya. Ayo mati. Hei, sangat disayangkan bahwa Taichimu tidak ada, dan orang yang mati adalah kamu. Kedua dewa itu mencibir. Memegang kunci waktu dan kerucut ruang, mereka saling membanting, dan waktu dan ruang tercampur. Napas yang menghancurkan keluar dengan cara yang kuat, langsung ke iblis. Langit hancur berantakan. Dunia ketiga bergetar seolah-olah akan runtuh. Master Iblis menelan gunung dan sungai, dan iblis di belakangnya meraung ke arah dewa waktu dan dewa ruang. Pada saat yang sama, langit yang jauh dari benua kuno pusat datang dengan atmosfer mengerikan yang luar biasa, dan bergegas menuju ke sana dengan cepat. Kedua dewa itu tertawa, dan mereka mengerti bahwa pelakunya yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba, dan sekarang mereka tidak perlu takut, dan kekalahan iblis ditentukan. Lampu menyala, dan Dewi Dugu Xiao Xuan muncul di medan perang, berteriak, Paman Setan Master berhati-hati, seorang pembunuh kuno akan datang. Raksasa kuno datang terlalu cepat, hanya beberapa napas, datang ke medan perang dari langit yang jauh. Awan kuning berkabut menyelimuti langit, menyebabkan mati lemas yang tak ada habisnya, dan warna kuning semacam itu membuat orang merasa mual dan muntah, seolah-olah air mayat kuning menodai langit. Ya Tuhan, ternyata itu dia. Bagaimana tidak mati? Taipan mengerikan ini bahkan dimeteraikan di dunia ketiga. Di kejauhan, banyak penguasa surga, ketika mereka melihat kesedihan kuning, mereka sudah menebak siapa itu, dan orang bisa membayangkan prestise raksasa ini. Haha, hahaha. Tawa Zentian datang, berguling-guling seperti mayat di awan kuning, sesosok yang terus berubah, seperti hantu, tergantung di tengah lapangan. Dewi Dugu Xiaoxuan berteriak, Paman Iblis akan memanggil peta Tai Chi. Belum, pintu reinkarnasi tidak stabil dan tidak bisa dipindahkan. Apa kamu tidak ingat aku? Aku tidak bisa memikirkan kamu. Kita masih punya satu hari untuk bertemu satu sama lain. Haha, sosok itu menyala kuning, dan seluruh tubuh bergegas keluar untuk kaki raksasa, setinggi 10 kaki. Xuan Huang adalah kamu. Ingat, tentu saja, iblis dan kedua dewa menghentikan pertempuran yang menentukan dan menggantung di udara, kamu. Dilahirkan di dua ki dari Xuan Huang di dunia, mengapa hanya ada Huang Sa sekarang? Apakah kamu tidak melihat Xuan Qi? Xuan Huang berevolusi dan menghormati diri sendiri. Sekarang aku mandiri di Xuan Qi dan berspesialisasi dalam Huang Qi. Hei iblis, aku akan selalu ingat terima kasih banyak dari kalian, hampir menyegelku di dunia ketiga. Xiao Liu Dao seharusnya dengan saya, tetapi Anda telah bergabung untuk mengecualikan saya, dan hari ini saya mengatakan bahwa saya tidak boleh melikuidasi buku besar. Petik 2. Di kejauhan, semua penguasa surga sangat terkejut. Tanpa diduga, Xuan Huang dan Dewa Iblis masih memiliki dendam seperti itu, yang dapat dilihat dari kekuatan mengerikan mereka. Pada saat itu, mereka memiliki kekuatan untuk bertanya kepada Dewa Enam Jalan Kecil. Karakter utamanya hampir sama. Iblis mencibir, biarkan kamu memasuki 6 pertandingan utama. Hei, mari kita mainkan permainan catur dunia. Simulasikan 6 pertandingan besar, dan apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu menyembunyikan kemalanganmu dan menghitung orang lain, bagaimana kamu bisa mentolerirmu? Xuan Huang adalah barang antik di tengah-tengah bumi, dan tubuhnya tak terduga. Ia hampir diblokir oleh iblis dan yang lainnya di dunia ketiga. Kebencian yang mendalam di hati saya dapat dibayangkan. Lihat bab yang sebenarnya. Petik 2. Oke, dendam sudah lewat hari ini. Bahkan iblis menghadapi ketiga tuan. Kesombongan yang sama. Pada saat ini, arwah kuning tak berujung yang menggantung di langit tiba-tiba mengembun menjadi sebuah bendera besar dalam sekejap. Terbang ke tangan Xuan Huang, terus menyebar, dan bahkan menghancurkan Gaotian di dekatnya. Spanduk Xuan Huang. Spanduk Xuan Huang yang membantai ribuan orang. Di kejauhan, ada banyak tuan di langit, dan ada kekacauan. Semua orang tampaknya tahu bendera ganas ini. Paman Iblis, masih mengambil kembali gambar Tai Chi. Dewi Dugu Xiao Xuan tampak khawatir untuk pertama kalinya. Tidak, kiper reinkarnasi akan berhasil, dan kamu tidak bisa gagal. Iblis dengan tegas menolak. Haha. Dewa Waktu dan Dewa Ruang semua tertawa, dan dalam pandangan mereka tianbao mengerikan yang dibuat oleh iblis tidak bisa digunakan. Dan senjata suci Dewa Waktu dan antariksa mereka, Xuan Huang, raksasa kuno, adalah panji yang tak tertandingi, iblis sudah mati. Tentu saja, Xuan Huang sendiri adalah orang yang membuat mereka yang paling percaya diri, buaya raksasa super kuno ini, tetapi ada beberapa orang yang benar-benar dapat bersaing melawan tanah iblis. Itu tidak adil, kalian semua memiliki senjata suci tingkat harta karun, tapi iblis-iblis tidak. Dan kalian bertiga sebenarnya ingin bergandengan tangan melawan iblis paman, aku ingin bertarung. Xuan Huang mencibir, hei, bukankah ini gadis Dugu Family? Aku dengar ayahmu telah jatuh, dan sekarang iblis sudah mati, tidak ada yang benar-benar bisa melindungimu. Dewa Waktu juga berkata dengan bijaksana, hei, keluarga Dugu tua sudah menghilang, dan tidak ada yang akan peduli padamu lagi. Dewa Ruang juga tertawa dingin, dan bisikan-bisikan juga menyebar dari banyak tuan di kejauhan. Benarkah? Apakah keluarga Dugu saya benar-benar jatuh ke dalam situasi seperti itu?
Apakah benar bahkan kucing dan anjing berani menggigit? Pada saat ini, langit yang jauh, awan besar, berguling-guling gila, mengerikan kekuatan magis alam liar. Suara yang sangat dingin datang, surga akan datang, biarkan aku melihat kucing, anjing, gonggongan yang mana. Semua master tingkat ada di tempat kejadian. Heavenly Demon, ternyata adalah demon surgawi. Putra tertua yang kesepian. Seorang pria muda berambut hitam muncul di tengah-tengah medan perang seperti pisau tak tertandingi. Kakak, Dugu Xiao Xuan menangis terkejut. Tianmo mendengus dingin. Hihi, jangan. Terlalu keren, oke, aku benar-benar sangat merindukanmu. Dewi Dugu Xiao Xuan sangat senang dengan senyuman, berkata, saudaraku aku tahu kamu memasuki dunia ketiga, tetapi aku tidak mengetahuinya sampai hari ini. Keberadaan Anda akhirnya menata ulang tubuh iblis, dan Anda harus memulihkan kekuatan tersegel Anda, kan? Petik 2. Ini akan pulih. Iblis surgawi masih keren, itu sifatnya. Dia memiliki dendam dengan Raja Iblis, tetapi ayahnya berhubungan dekat dengan Raja Iblis. Pada saat kritis ini, dia berdiri di sisi Raja Iblis tanpa ragu-ragu. Demon surgawi adalah satu-satunya anak yang mengalahkan surga sendirian, dan juga dikenal sebagai demon pertama setelah Raja Iblis. Kedatangannya tidak diragukan lagi menyeimbangkan kekuatan kedua pihak. Ayah. Di luar medan perang, mata kosong berkedip pada Chen Nan. Chen Nan menyentuh wajah kecilnya. Memberitahunya untuk menghindarinya dari tempat yang jauh. Kemudian, Chen Nan diam-diam menghapus Duogu dari dunia batin. Begitu benda ini keluar, itu menyebabkan jeritan. Dugu Xiao Xuan bergegas mendekat, dan berkata dengan penuh semangat, ini, di mana Anda menemukan bocah bau itu? Dipetik dari kuburan iblis. Chen Nan tidak mudah untuk mengatakannya secara langsung. Pada saat ini bahkan demon surgawi yang kejam juga menunjukkan sedikit kegembiraan, dia menatap Chen Nan sejenak. Iblis juga bilah yang tajam. Menatap Chen Nan dan Dugu. Berikan Dugu ke paman iblis. Dewi Dugu Xiao Xuan tahu bahwa tidak cocok untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, jadi dia menyarankan, setelah semua, pihak lain memiliki raksasa kuno Xuan Huang, dan keterampilan Master Iblis tidak dipulihkan, dan tidak ada harta. Butuh senjata suci di tangan. Tanpa ragu-ragu, Chen Nan memberikan kata, Duogu, langsung kepadanya, dan iblis tidak berhenti. Sekarang dia benar-benar membutuhkan senjata suci, dan pedang prajurit berbentuk aneh ini dikenal sebagai senjata pembunuh. Terbaik untuknya. Sekarang sisi iblis Lord melonjak dalam kekuatannya. Dengan iblis master yang membunuh senjata surgawi di tangannya, ada raksasa kuno sengit dengan banner Xuan Huang di telapak tangannya. Hasilnya sulit dikatakan. Siapa kamu, anak? Dewa Waktu dan Dewa Ruang Leng Sensen menatap Chen Nan. Tidak sampai saat ini mereka memperhatikan tuan muda ini. Saya tidak tahu mengapa, ketika keduanya menghadapi pemuda yang tidak dikenal ini, mereka memiliki firasat yang sangat buruk di hati mereka. Aku adalah orang yang meminta bantuanmu atas nama Dewa Waktu dan Ruang. Suara Chen Nan tidak terlalu tinggi, berkata dengan lembut, dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Kamu bocah bodoh. Dugu Xiao Xuan merasa Chen Nan terlalu sombong. Keduanya tidak baik untuk memprovokasi di Sugat. Di kejauhan, ratusan tuan langit bahkan lebih gempar. Apa asal-usul anak ini? Beraninya dia mengucapkan kata sebesar itu. Tangan iblis membelai senjata itu, dan emosinya tampak sangat bersemangat. Lalu dia tertawa terbahak-bahak, haha. Hahaha, aku tidak mengharapkannya. Aku tidak mengharapkannya. Jelas bahwa dia benar-benar bahagia dan bersemangat. Semua orang memandangnya dengan bingung, tetapi iblis tidak banyak bicara, menatap senjata pembunuh untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Dugu Xiaoxuan dan Tianmo, biarkan dia berurusan dengan Dewa Waktu dan Dewa Ruang. Demon surgawi menatap Chen Nan dalam-dalam, dan tidak banyak bicara untuk mundur. Dugu Xiaoxuan juga menatapnya dengan curiga dan mundur diam-diam. Di kejauhan, banyak master tingkat tinggi, tetapi juga ledakan suara, saya merasa sangat bingung. Sekarang, tidak ada yang bisa dikatakan, kekuatan adalah kata terakhir. Iblis mengambil alih membunuh para dewa dan membunuhnya menuju Xuan Huang. Wow lah, spanduk. Xuan Huang tersebar di tangannya, dan potongan kesombongan pecah bergegas ke langit. Dia ingin membuka medan perang di atas awan dan melawan iblis abadi. Ini jelas merupakan pertempuran terkuat sejak Taiko. Pada saat ini, Chen Nan juga bergegas dengan Dewa Waktu dan Dewa Ruang. Sebagai perbandingan, pertempuran mereka tampaknya lebih menarik daripada awan utama, dan pertempuran yang menentukan abadi yang akan diluncurkan lebih menarik. Semua orang ingin melihat dari mana Chen Nan berasal, dan berani melawan dua dewa tertinggi sendirian. Namun, pertempuran Chen Nan dengan dua leluhur terlalu aneh, dan pemandangannya agak menakutkan. Sejak awal, Dewa Waktu meretas kunci waktu, dan Dewa Ruang bahkan menghancurkan kerucut ruang gangguan. Namun, kedua benda suci itu tampaknya tidak memiliki banyak pengaruh pada Chen Nan. Di sekitar Chen Nan tampaknya menjadi rawa, semua kekuatan ruang dan waktu yang menghantam tanah hampir beku. Dua benda suci itu lebih seperti ikan yang mati-matian termasuk di laut, dan yang tak terkendali ingin melepaskan diri dari kendali kedua dewa dan bergegas ke Chen Nan. Ini adalah apa yang terjadi. Ada banyak tuan di kejauhan, penuh keraguan, terutama mereka yang berdiri di sisi kedua dewa. Tampaknya hari ini tidak baik, sangat sulit untuk menyingkirkan iblis. Sial, ini adalah harta ruang waktu, dan itu diaktifkan. Kedua dewa itu meraung, dan keduanya berubah warna. Kunci waktu dan kerucut ruang berubah menjadi dua hati, akan menerobos blokade kedua dewa dan pergi.
Sepotong ruang ini benar-benar berubah menjadi rawa yang sulit didapat. Chen Nan dan dua dewa semuanya tetap di sana. Waktu dan ruang tampaknya terhalang. Namun, Chen Nan bergerak dalam langkah kecil, berjalan perlahan menuju kedua dewa. Di mata yang luar biasa dari semua orang, Chen Nan perlahan mengangkat tinju kanannya, perlahan menelan jembatan hidung Dewa Waktu, bahwa di mata semua orang hanyalah kecepatan kura-kura. Namun, Dewa Waktu melompat dengan cemas, hanya bergeser sedikit keras, dan mimisan membanting mengalir. Banyak penguasa surga merasa luar biasa, Dewa Waktu nampaknya ditentukan oleh kekuatan waktu. Ledakan. Dengan pukulan lambat, Dewa Ruang dipukul dengan mata hitam, seperti panda bermata satu. Pada saat ini, pertempuran zaman di atas langit telah dimulai, dan Xuan Huang menembus langit, dan iblis ada di langit. Mo Yun bergerak, 6 gemetaran. Pada saat ini, seluruh Daliu Dao, semua kekuatan tertinggi, merasakan jejak napas yang tidak biasa. Mereka samar-samar merasa bahwa sesuatu yang istimewa terjadi di 6 alam. Pintu reinkarnasi diciptakan lagi. Di dunia ketiga, di sekitar Tai Chi, cahaya keemasan dan hitam berkedip terus-menerus, pintu reinkarnasi terbentuk dan stabil. Pintu reinkarnasi diatur dalam gambar Tai Chi. Setan Lord dan Xuan Huang membuka medan perang baru di atas awan timah tanpa akhir, dan dua yang terkuat dari 6 alam semuanya sok. Pertarungan yang mengejutkan dan diharapkan para empu dari semua tingkatan dimulai. Namun, untuk saat ini, mereka tidak dapat memahami situasi pertempuran mereka, karena langit begitu kuning dan roh jahat horor yang tak ada habisnya, telah benar-benar menenggelamkan Gao Tian. Semua orang merasakan paksaan mengerikan yang mengerikan, bahkan para penguasa surga tidak bisa menahan gentar, seolah-olah ada dua raksasa-raksasa yang menghancurkan dunia, nafas yang berat dan menakutkan membuat semua orang terengah-engah. Bahkan jika Tian Yantong tidak bisa menembus zona energi yang kacau, tidak ada yang berani bergegas ke langit dan mendekati medan perang, mereka sementara menunggu hasil perang, dan tidak ada yang berani-berani menonton pertempuran dalam jarak dekat. Lagi pula, identitas keduanya terlalu tinggi, dan kekuatan kehancuran dan kekuatan destruktif jarang terjadi, dan tidak ada yang mau menjadi makanan meriam. Dan medan perang lain di bawah ini juga sangat aneh, yang sangat menarik perhatian semua orang. Pertempuran antara Master Iblis dan Xuan Huang tidak dapat dilihat untuk saat ini. Semua orang sedang menonton pertempuran Chen Nan God of Time dan God of Space. Saya melihat Chen Nan. Gerakannya sangat lambat, jauh lebih lambat daripada orang tua tertua, tetapi masih bisa mengenai bagian-bagian kunci Dewa Waktu dan Dewa Ruang secara akurat. Dewa Waktu memiliki mimisan panjang, Dewa Ruang seperti panda raksasa dengan lingkaran hitam, dan matanya bengkak dengan mata hitam. Api datang dari kedua dewa dan mata mereka adalah Dewa Waktu dan Dewa Ruang. Ini adalah orang yang mengendalikan kekuatan ruang dan waktu, tetapi sekarang ia dipukul mundur oleh kekuatan ruang dan waktu, dan diatur di sini. Tampaknya kekekalan di penjara seperti ini dan telah menjadi target hidup Chen Nan. Ini adalah pemandangan yang sangat memalukan. Pemimpin dewa-dewa besar barat, yang dikenal sebagai kesayangan kekuatan ruang dan waktu, dan lelaki kuat langka di jajaran surgawi, dipukuli oleh seorang bocah yang lebih muda. Menjauh. Banyak Master Tianji tercengang. Jantung waktu dan jantung ruang hampir menyingkirkan mereka sepenuhnya. Tampaknya mereka akan menghapus tanda yang mereka tinggalkan di sana. Kedua dewa tahu mereka tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak, itu tidak akan menjadi masalah kehilangan muka. Dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Kedua dewa memuntahkan darah. Itulah esensi yang berisi kehidupan mereka dan vitalitas waktu hidup dan ruang. Dua elemen kehidupan disemprotkan pada jantung waktu dan jantung ruang, membuat perjuangan kedua relik itu melambat banyak, dan tampaknya ada kecenderungan untuk bersembunyi di kedalaman tubuh mereka. Engah. Keduanya menyemprotkan darah lagi, dan jantung waktu dan ruang cahaya bercahaya redup, dan mereka tampaknya terperangkap. Namun, ini membuat semua orang di kejauhan merasa lebih luar biasa lagi pula. Mereka berdua adalah dua leluhur yang sangat terkenal, mereka adalah murid Dewa Waktu dan Ruang, dan mereka berani menantang iblis yang terluka parah. Tapi sekarang dia muntah darah. Semua orang pada awalnya tidak jelas. Saya pikir Chen Nan telah mengalahkannya. Ini benar-benar lelucon besar. Dua dewa leluhur dipukuli oleh generasi muda. Ketika hati waktu dan hati ruang tertekan sebentar oleh kedua dewa dengan nama asli mereka. Setelah benar-benar tenggelam ke dalam tubuh mereka akhirnya bisa bergerak. Tapi itu hanya seperti Chen Nan, seakan bertindak dalam lumpur terburuk. Ruang ini masih di penjara, tetapi ketiganya mahir dalam kekuatan ruang waktu, dan sekarang mereka bisa bergerak perlahan untuk melawan hidup dan mati. Saat kecepatan melambat, tinju yang mereka tembak tidak sekuat dulu, dan mereka tidak begitu mengerikan seperti sebelumnya. Mereka bertiga tampaknya terlalu maju, dan gerakan mereka lambat. Mereka melihat banyak tuan surga dan saling memandang. Butuh waktu lama untuk memahami bahwa mereka telah menjadi ruang abadi dan statis. Mereka yang tidak mahir dalam ruang dan waktu tidak bisa masuk, kalau tidak akan mati selamanya di sana. Perang yang tampaknya berjalan lambat sangat berbahaya. Meskipun itu adalah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Chen Nan membuat kedua leluhur menjadi gila. Mengapa kedua orang ini bertarung dengan orang-orang dalam jarak dekat? Mereka berdua menggunakan waktu dan ruang kekuatan gaib. Dalam beberapa hal, mereka adalah sihir divisi. Sekarang, biarkan dua penyihir kuat yang tak tertandingi, serahkan sihir yang paling mereka kuasai, dan tutup pertempuran dengan prajurit yang kuat, bagaimana mereka bisa mengambil keuntungan. Ini adalah keuntungan nyata.
dari menyerang musuh dengan kekurangannya sendiri. Chenan perlahan menghindari pukulan Dewa Waktu, dan kemudian perlahan-lahan menendang kaki kanannya, dan kaki itu perlahan menendang ke arah pinggang dan perut Dewa Waktu. Dewa Waktu berkeringat dengan cemas, jelas itu adalah langkah yang sangat lambat, tetapi ia tidak bisa menghindarinya, karena gerakannya lambat dan tidak sepintar pihak lain, meskipun intinya dapat dipertahankan, tetapi bahkan lebih memalukan karena ketika dia melihat ke samping, kaki lawan menendang pantatnya dengan keras. Ledakan. Untuk leluhur yang kuat, ini benar-benar memalukan. Ah, God of Time berteriak marah. Dewa Ruang tidak jauh lebih baik. Dia juga bukan pejuang yang pandai bertarung. Dia adalah nenek moyang sihir ruang angkasa. Pertempurannya saat ini telah mengejutkannya. Bang! Kaki berbisik, meskipun lambat hingga ekstrim, tetapi dia tidak sepenuhnya menghindarinya. Momen wajah Zongza pucat sampai ekstrim, dan kemudian ada seruan panjang yang tidak manusiawi. Oh! Di kejauhan, banyak master dari jajaran yang dingin dan berkeringat, pertempuran ini sangat berbeda. Dua leluhur agung dari para tokoh top di penguasa langit benar-benar mengalahkannya seperti ini. Jauh di atas langit, perang antara Dewa Abadi dan Peerless Xuan Huang tidak ada habisnya dan menakutkan. Ini adalah pertempuran paling sengit sejak zaman kuno, tetapi bagaimanapun, para penguasa langit tidak dapat melihatnya untuk saat ini, jadi alternatif pertempuran ekstrim ini para penguasa surga tertarik. Ledakan, ledakan, Kedua dewa sering menyerang, dan keduanya sengit. Beberapa sentakan kaki Yin yang beruntun membuat wajah kedua leluhur menjadi hijau. Pada saat yang sama, kepalan tangan yang sering berkobar meninju kedua dewa dengan wajah mereka yang mekar, dapat dikatakan bahwa hidung dan wajah bengkak, darah mengalir, dan itu sangat memalukan. Tuan-Tuan Tianji sedikit bodoh. Apakah ini benar-benar pertempuran leluhur teratas? Sepertinya itu pertempuran di kota. Tidak ada gaya perang master. Ada keheningan singkat, dan kemudian tawa meledak. Karena Dewa Waktu sedang menunggang Chen Nan seperti kuda, dan bahkan Dewa Ruang Angkasa akan jatuh. Di ruang abadi setelah dipenjara. Semua mantra tidak berguna, waktu dan ruang diblokir. Serangan fisik sederhana adalah yang paling efektif. Dua leluhur miskin dibaringkan di tanah oleh Chen Nan dan terus menginjak mereka. Tentu saja, langkah gila ini, hanya 2 langkah dalam 1 menit. Tetapi bahkan ini sudah cukup. Meskipun tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan pamungkas untuk menghancurkan kedua dewa di ruang statis ini, serangan spiritual dan kematian seperti ini juga setara dengan kehancuran. Kedua dewa itu hampir pingsan, mengapa mereka menghadapi pemandangan seperti itu, dipukuli seperti seorang gangster oleh seorang anak lelaki yang lebih muda di bawah mata semua mata, mereka benar-benar tidak berani memikirkannya, keduanya menjadi gila. Tidak sabar untuk bunuh diri. Haha, di kejauhan, Dewi Dugu Xiaoxuan tertawa liar, dan tentu saja tidak lupa untuk menggosok, meremas, mencubit wajah kecil, kosong, merah muda dari wajah sedih, khawatir. Dengan tatapan serius, Demon menunjukkan senyum yang tak terkendali, tentu saja, dia dengan cepat menjadi kesal lagi. Segera, semua penguasa surga juga menangis dan tertawa. Kedua leluhur dipukuli oleh seorang anak kecil. Pemukulan terus-menerus, mimisan terbang, dan rasa malu yang ekstrim adalah peristiwa yang benar-benar luar biasa. Kedua dewa benar-benar ingin menangis sekarang. Pada saat ini, Gao Tianzi menyuarakan suara agung Xuan Huang, di mana orang-orang yang mulai memberontak melawan Raja Iblis dengan Dewa Waktu dan Ruang. Mengapa mereka tidak berani saling membantu ketika mereka jatuh? Benarkah? Bersamaku, Iblis akan mati. Petik 2. Pada saat yang sama, awan utama di atas langit hancur, dan sebuah bendera hitam besar diburu, dipasang di tengah-tengah langit, memancarkan napas yang tak ada habisnya. Dan, Dugu, ditangguhkan di langit dengan tenang, tanpa cahaya yang keluar. Dua benda suci itu terpaku di dunia ini, kalau tidak aku mungkin telah menghancurkan ruang ini. Kedua sosok tinggi itu berada di luar kecepatan cahaya, dan waktu dan ruang sulit untuk diikat. Di ruang ini distabilkan oleh senjata suci, pertempuran sengit, kekuatan yang menghancurkan, bergelombang, menyapu semua arah. Jika bukan karena keberadaan bendera Xuan Huang dan senjata pembunuh saja, ruang itu mantap, saya takut bahwa seluruh benua tengah akan bergejolak. Tentu saja, dua benda suci ini juga membunuh tentara, dan dari waktu ke waktu membakar cahaya kehancuran, bergegas menuju kedua sosok itu. Pertempuran itu sengit dan sengit. Banyak master dari jajaran di bawah ini ketakutan. Melihat bahwa Xuan Huang memang mampu melawan iblis sendirian, mengingat kata-kata bakat satu-satunya, beberapa orang tidak bisa duduk diam dan bergegas menuju lapangan, mencoba menyelamatkan Dewa Waktu dan Dewa Ruang. Demon surgawi menjerit dengan tinju, menabrak tuan yang bergegas ke langit, dan terbang tiba-tiba. Surga ada di sini, yang ingin menyelamatkan Dewa Waktu dan Dewa Ruang, datang kepadaku dulu. Ada kerusuhan di penonton Tianji. Dewi Dewa Waktu dan Dewa Ruang di antara kerumunan berteriak, pergilah. Selamatkan Dewa Waktu dan Dewa Ruang pertama, mereka kebetulan dikendalikan oleh anak itu. Selamatkan saja mereka dan biarkan mereka tidak berurusan dengan anak itu, pertempuran akan satu sisi. Petik 2. Perkelahian akan dimulai lagi. Membunuh. Hancurkan anak itu. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Meskipun Tianmo dan Dugu Xiaoxuan bergegas dan menghentikan 7 atau 8 orang, ada lebih banyak orang yang akan bergegas lagi. Orang-orang di medan perang ragu-ragu sebelumnya untuk iblis.
Mereka sekarang memiliki beberapa keraguan tentang kekuatan iblis, dan mereka takut bahwa mereka akan berada di tim yang salah kali ini, karena apa yang dikatakan Xuan Huang barusan terlalu percaya diri. Sepertinya iblisku telah terdiam terlalu lama. Sudah hampir sejak orang melupakanku. Roar. Iblis itu meraung, dan tubuh iblis itu sekuat tulang baja dan besi, melonjak ke arah lawan dengan setan iblis yang mengerikan. Hujan darah berhamburan, dia bahkan bergegas. Dia secara langsung menghancurkan dampak dari master tingkat, dan kemudian iblis bumi besar berubah menjadi dia, menelan jiwa tuan tingkat dengan mulut besar. Metode tragis ini, serta kekuatan yang tak tertandingi, telah membuat banyak penguasa surga kecewa. Dugu Xiaoxuan meninggalkan gambar sisa di udara. Dia tidak kejam seperti Demon Surgawi, tetapi pergelangan tangannya juga sangat luar biasa. Awalnya, dia menyegel Master Tianji dan membiarkan pihak lain jatuh langsung ke langit. Tapi, tawa dingin iblis surgawi membuat tuan itu masih mati, dan wajah iblis besar yang ia ubah dengan cepat bergegas mendekat dan menelannya. Simpan leluhur waktu dan leluhur ruang. Kita tidak punya jalan keluar. Membunuh. Ajudan kedua dewa terus-menerus gelisah. Adegan segera menjadi kacau. Akhirnya, pertempuran sengit akhirnya dimulai lagi. Haha. Xuan Huang tertawa tinggi di atas langit. Pada saat ini, dia bergetar keras memegang spanduk, dan suara, wah lala, berlanjut, meninggalkan Raja Iblis tanpa tempat sekaligus, karena dimanapun Raja Iblis muncul, kekosongan akan runtuh dan hancur. Layak menjadi taipan purba yang ditransformasikan oleh dua ki langit dan bumi, Xuan Huang. Dan hari kelahirannya adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, telah menjadi keganasan tiada taraf. Sampai sekarang hanya ada sedikit orang di dunia yang dapat mengendalikannya. Iblis menjerit, mengguncang dunia ketiga, senjata pembunuh di tangan meledak menjadi cahaya yang sangat cemerlang dalam sekejap, menembus Xuan Huangsha dan membunuh musuh. Serentak, jiwa perang kuno yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar mereka semua meraung dengan kekuatan dan menghancurkan roh jahat kuning yang tak ada habisnya. Para prajurit melambaikan tangan dengan keras, dan suara, dang, dipotong pada bendera Xuan Huang. Pada saat ini, langit dan bumi tampak hancur, retakan besar pecah di bumi dan dengan cepat menyebar ribuan mil, dan seluruh bagian langit dan bumi runtuh dan hancur dalam sekejap. Ini adalah kekuatan Demon Lord dan Xuan Huang. Jika Anda tidak memperhatikan kekuatan dahsyat yang Anda pukul, Anda hampir akan sepenuhnya menghancurkan dunia ribuan mil. Melihat pertempuran hidup dan mati Xuan Huang dan Raja Iblis, semua penguasa tingkat di bawah juga bertarung lagi. Kekacauan antara langit dan bumi. Meskipun Heavenly Demon berani dan Dugu Xiaoxuan bijak, tidak mungkin mengendalikan semuanya dalam pertempuran besar. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan jarak dekat di antara ratusan tuan. Di tepi medan perang, boneka porselen itu kecil dan kosong, dan tiba-tiba berteriak, kamu tidak diizinkan datang. Aku sangat kuat. Tiga tuan langit di sisi para dewa waktu dan para dewa ruang bergegas ke Xiao Kongkong, ingin mengendalikannya dan datang untuk mengancam Chenan, melepaskan dua leluhur yang telah dipukuli. Si kecil agak berantakan meskipun usianya baru sekitar 1 tahun, tetapi pikirannya yang dewasa adalah, berantakan, itu hanyalah penjahat, bagaimana dia tidak bisa mengetahui rencana pihak lain. Si kecil tidak ingin menjadi ayahnya sendiri penundaan, berbalik dan melarikan diri. Haha. Tiga master tingkat atas tertawa dan mengungguli mereka ke tiga arah, dengan cepat menjebak pria kecil di tengah. Aku benar-benar kuat, kamu berani melangkah maju, jangan salahkan aku karena diterima. Xiao Kongkong menyilangkan tangannya, dan matanya yang cerah penuh kegelisahan. Hal-hal kecil, datang ke sini dengan patuh. Ketika satu orang membuka tangannya yang besar, dia meraih ruang kosong itu. Namun, pada saat ini, langit yang jauh tiba-tiba mendengar sihir bersiul. Bahkan tiga tuan langit tidak bisa membantu tetapi mengubah warna mereka. Bahwa Mo Xiao langsung menembus pikiran mereka, pria itu langsung mendatangi mereka. Itu pasti karakter yang mengerikan. Seorang pria muda berambut hitam, dengan mata dingin dan menari liar, berjalan kaki dari awan ajaib, dengan momentum seperti gunung, tampaknya adalah tuan yang perlu melihat ke atas, dan bergegas ke depan dalam sekejap. Bahkan setelah melihat pertempuran antara Xuan Huang dan Raja Iblis, kulitnya tidak berfluktuasi, dan dia menyeruput dengan dingin, semuanya kosong. Keempat karakter keluar satu demi satu, dan dunia benar-benar berubah, dan dunia dikalahkan. Gelombang energi mengerikan yang tak terbayangkan berfluktuasi dalam sekejap. Hanya dalam sekejap, tiga Masters of Heaven tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan tubuh itu dengan cepat menyusut menjadi seorang anak. Ah, ketiganya berteriak ngeri pada saat yang sama. Tuan muda misterius ini, mata dingin menyapu mereka bertiga, dan dia tidak melihatnya lagi, bergegas menuju medan perang yang kacau. Segera setelah pemuda berambut hitam itu muncul, dia mengubah ketiga penguasa surga itu menjadi anak-anak. Salah satu trik adalah abadi, dan itu tidak dapat diprediksi. Dengan sifat magis, dia tampak memperlakukan semuanya dengan acuh tak acuh, dia terbang maju. Tanpa melihat ketiga yang kalah. Sepasang mata besar di udara, penuh bintang-bintang kecil yang cerah, pemuda yang dingin ini, sangat mengejutkannya, dan kemudian terbangun dalam sekejap, bergumam, apa, selamanya. Sepertinya itu adalah ia, kekuatan gaib kakek. Hei, jangan pergi. Petik 2. Namun, kecepatan pemuda berambut hitam itu terlalu cepat, dan telah bergegas ke medan perang yang kacau dalam sekejap. Wajah kosong penuh kegembiraan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, aku akan pergi lagi nanti. Lalu dia menoleh dan melihat tiga tuan di udara, dan dia tertawa.
Pada saat ini, tiga Tuan Tianji, semuanya tampak seperti berusia 7 atau 8 tahun, dipenuhi dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, dan latihan kultivasi Tianji mereka telah dihancurkan. Dibudidayakan lurus ke bawah, jatuh ke dasar lembah, nyaris tidak bisa terbang, bahkan mungkin tidak bisa berurusan dengan dewa-dewa biasa. Pada usia 1 tahun, dia memandangi tiga anak besar, dia tertawa menyeringai, matanya yang besar penuh kebijaksanaan, dan sepasang tangan kecil mencicit dan bergerak, seolah-olah tuan yang mengerikan itu menggerakkan tulangnya, umum. Hei, tidakkah kau ingin menangkapku? Yah, aku akan bertarung satu sama lain dan bertarung melawan tiga tuanmu. Petik 2. Kemudian dashboard kecil itu menukik ke atas. Aku berteriak di mulutku, aku sedang bermain. Meski panggilannya sangat ganas, tetapi susu terdengar seperti susu, tentu saja, langkahnya tidak lunak sama sekali. Ledakan. Ah, kamu nak. Ledakan. Oh, apakah kamu berani mati? Tersentak. Bocah kentut kecil. Kongkong tidak memperhatikan metode merekrut. Naik dan belajar Chen Nan untuk berurusan dengan Dewa Waktu dan Dewa Ruang. Sepasang tinju kecil menabrak keras ketiga tier master. Tiga penguasa surga yang malang itu nakal. Ayam terbang melompat dan menjerit-jerit terus-menerus. Tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Meskipun tubuh lebih tinggi dari yang 1 tahun, basis budidaya jauh lebih buruk. Ini adalah rasa malu yang mengerikan, ketiganya memiliki keinginan untuk muntah darah. Saya tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari saya akan dikejar oleh seorang nakal-nakal. Pria kecil ini terlalu keras kepala. Meskipun dia tidak membunuh mereka, cara-caranya sangat tak tertahankan. Hanya setengah dari mereka yang tersingkir. Gembira di udara, akar dari ketiga tuan langit semuanya gatal. Iblis sangat jahat sehingga dia tidak akan melepaskannya jika dia menangkapnya. Mengetuk keras kepala mereka sampai mereka terisak dengan air mata di mata mereka yang menyakitkan sebelum melepaskan, dan kemudian berurusan dengan yang berikutnya. Setan kecil, anak laki-laki, benar-benar tak tahu malu, penguasa surga yang luar biasa. Air mata yang disebabkan oleh anak laki-laki kecil berbulu mengalir. Ini benar-benar membuat orang ingin menabrak dinding dengan kepala mereka. Pada saat ini, pertarungan antara Peerless Giant Xuan Huang dan Eternal Demon Lord sangat sengit meskipun mereka memperbaiki langit yang tinggi dengan senjata suci, pertempuran sengit masih melambaikan fluktuasi yang sangat mengerikan. Pertempuran antara keduanya menjadi lebih intens. Aku sudah lama tidak melihat sosok itu, hanya melihat bendera Xuan Huang dan senjata pembunuh, Duogu, yang saling berhadapan, keduanya tampaknya melakukan kekuatan supernatural lainnya dan ingin saling menghancurkan dengan cara apapun. Gao Tian yang diblokir mendidih. Ini adalah pertempuran tanpa akhir jika tidak ada kecelakaan yang terjadi. Hanya satu iblis dan Xuan Huang yang bisa bertahan. Pemuda berambut hitam itu tidak memiliki nafas sama sekali. Namun, paksaan yang tak terlihat telah menyebar ke seluruh medan perang, menarik perhatian banyak master tingkat tinggi. Siapa kamu? Cepat mundur, jangan. Terburu-buru ke air berlumpur. Seorang master Tianji. Segera terhalang oleh mata Chen Zan, dia menamparkan ke depan dengan telapak tangan. Mata pemuda berambut hitam itu tidak berfluktuasi sedikit pun, tangan kanannya terulur dan melihat ke depan, dan gambar yang aneh dan mengerikan muncul, tidak dapat memastikan apakah itu ilusi atau tubuh iblis yang asli. Untuk pengguna web, silakan masuk ke WAP. Unduh TXT, dan format novel, dan pengguna seluler masuk ke WAP. Baca novel versi teks tercepat dan terbaru secara gratis. Cakar besar yang ditutupi dengan rambut hitam tebal tumpang tindih dengan telapak pemuda berambut hitam, dan menembak ke arah tuan di depan, seperti cakar hewan yang mengerikan. Klik, cakar binatang besar dan menakutkan tiba-tiba meraih lengan pria itu, dan kemudian membanting tuan langit yang menghalanginya menjadi dua bagian, darah mengalir kemana-mana, dan pemandangan itu sedikit berdarah. Sebuah bayangan jiwa bergegas keluar, pemuda berambut hitam itu tidak bergegas untuk membunuh, tidak menggunakan kekuatan magis untuk menghancurkan jiwa pihak lain. Cakar binatang itu menghilang, dan pemuda berambut hitam itu sepertinya tidak pernah menggerakkan tangannya, masih terbang ke depan dengan acuh tak acuh. Banyak orang di dekatnya melihat ini, dan mereka semua ketakutan dalam hati mereka. Mungkin bukan masalah besar untuk membunuh penguasa tatanan langit, tetapi pemuda berambut hitam ini secara samar-samar mengungkapkan momentum harga diri, menentang segalanya, mengabaikan semua musuh yang kuat. Abaikan semuanya. Sekarang tuan-tuan terdekat Tianji sudah tahu bahwa orang ini sangat manusiawi. Tak terbendung dan tak tertandingi. Mereka yang menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan memahami semua ini, dengan enggan mundur, dan membuka jalan bagi para remaja berambut hitam. Pemuda berambut hitam tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia akan bergegas ke daerah di mana Chen Nan berada, meskipun tidak ada yang aktif menyerangnya, dia mengambil inisiatif kali ini. Subjek adalah dua penguasa langit yang berdiri di sisi Dewa Waktu dan Ruang. Pada saat itu, kedua pria itu menyerang daerah yang dipenjara dalam hiruk-pikuk lagi, berusaha menyelamatkan kedua dewa. Cahaya sihir yang mengerikan, sumber umum kehancuran dari daerah 9 kata, dengan cepat menutupi dua tuan surga. Setelah dua jeritan, tubuh keduanya dipukuli, dan kemudian jiwa melarikan diri ke kejauhan dan mulai mengatur kembali tubuh. Semua ini tampak begitu mengerikan, hampir tidak ada yang mau buru-buru menyerang pemuda berambut hitam itu. Para penguasa wilayah terdekat tidak tahu mengapa, mereka selalu merasa bahwa orang ini penuh dengan teror, dan tampaknya orang yang tidak dapat terprovokasi. Meskipun dua tuan langit yang mengatur ulang tubuh mereka menunjukkan ekspresi ketakutan, salah satu dari mereka akhirnya bergegas, seolah-olah mereka terjebak oleh dua dewa.
Masih belum ada kata-kata. Hanya tembakan dingin dan kejam, cakar binatang buas besar, tiba-tiba berubah, dengan keras meraih tubuh Tuan Hari, meledak menjadi cahaya sihir yang mengerikan, dan kemudian meledak menjadi darah cahaya, yang Tiangao Gaozu yang terkenal hancur lagi, dan arwah itu diselimuti cahaya ajaib dari cakar binatang itu, dan berubah menjadi awan asap. Kemudian perlahan-lahan menghilang. Hasil yang mengerikan. Semuanya terjadi dalam situasi yang sangat tenang, dan tidak ada napas kehancuran. Itu tidak menimbulkan sensasi, tetapi kematian dan pembunuhan absolut masih membuat orang merasakan kekuatan teror yang tersembunyi. Ini adalah pencegah mutlak, menjauh. Dugu Xiaoxuan melihat pemuda berambut hitam. Ada sinar kejutan di matanya. Dan Tian Mo Zai mencibir 2 kali, seolah semuanya jelas, dan sepertinya menyapa. Kenalan. Karakter mengerikan, diam dan diam, berdiri dengan acuh tak acuh di luar ruang yang dipenjara, dengan dingin menghadap Tuan Surgawi yang ingin bergegas, pemaksaan yang tak terlihat yang dikirim seluruh orang begitu mengintimidasi. Ketenangan singkat, tetapi itu membuat 9 surga masters yang bergegas ke sini sangat malu. Satu orang mengejutkan mereka begitu banyak tuan. Ini benar-benar terasa sedikit menyesakkan. Pada akhirnya, semua orang saling melirik dan bergegas maju bersama. Pemuda berambut hitam itu tetap diam. Tapi tangannya menggambar lintasan misterius dan tak terduga, gelombang volatilitas yang mengerikan keluar, dan ke-9 penguasa surga terselubung di dalamnya. Secara naluriah, mereka merasa ada sesuatu yang salah dan semuanya berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Sebuah cahaya magis meledak, dan pemuda berambut hitam itu terbang dengan kaget. 9 penguasa langit tidak menggerakkan garis mereka, tetapi mereka merasakan kepanikan yang mendalam. Semua orang melewati ribuan keahlian bertahun-tahun. Barang-barang itu adalah barang kuno yang super tua. Selama ratusan tahun dan ribuan tahun, itu tidak terlalu lama bagi mereka, tetapi sangat mengerikan bahwa seseorang dapat merampas mereka begitu lama pada saat yang sama. Memikirkan hal ini, ke-9 orang itu terbunuh, dan pada saat yang sama berteriak, "Pergilah dan singkirkan dia." Pada saat ini, pemuda berambut hitam itu akhirnya berkata, "Jika kamu menembak, orang pertama akan dihancurkan." Setelah mengatakan ini, dia tidak memberi 9 orang kesempatan untuk berpikir. Petik 2. Dalam sekejap, tubuhnya meledak ke langit dengan iblis Qi, dan nafas dahsyat merasuki seluruh medan perang, dan bahkan bergegas ke langit yang tinggi dari pertempuran antara Master Iblis dan Xuan Huang. Orang yang bergegas ke depan langsung kewalahan oleh cahaya ajaib, dan kemudian semua orang melihatnya dengan cepat berubah dari seorang pria paruh baya menjadi seorang pria muda, kemudian berubah menjadi seorang anak, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Benar-benar kosong. 8 orang yang tersisa membuat tangisan yang aneh, dan mereka semua mundur dalam sekejap, tidak ada yang mau muncul di garis depan. Pemuda berambut hitam misterius ini membuat mereka terlalu terkejut. Ayah. Di ruang penjara, Chen Nan menjerit penuh semangat, dia sudah melihat semua ini, dan pertempuran Chen ajaib muncul. Setelah bertahun-tahun berlalu, ia tidak tahu mengapa perang iblis Chen tidak bergabung dengan perang Chen yang ilahi. Ini adalah sesuatu yang membingungkannya. Mata dingin Mo Chen tampak hangat, tetapi segera menghilang lagi, tetapi sedikit mengangguk. Mata Chen Nan sedikit lembab, dan pada saat yang sama sedikit terkejut di hatinya. Ini adalah pertempuran magis, yang dingin dan kejam. Pada awalnya, ada sifat hewan primitif. Meskipun sangat dingin, itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Chen Nan tahu bahwa tidak ada ingatan keluarga dalam perang Chen yang ajaib. Sangat sulit baginya untuk bersikap seperti ini sekarang. Mungkin dia menyadari sesuatu. Dalam pertempuran sihir, seseorang di luar ruang yang dipenjara, dengan dingin menatap jarak di kejauhan, paksaan tak terlihat yang mengerikan keluar, sehingga beberapa saingan Fang Cai tidak berani bertindak ringan. Pada saat ini, perubahan luar biasa telah terjadi di ruang yang dipenjara. Kunci waktu dan kerucut ruang telah diubah menjadi jantung waktu dan jantung ruang. Berkilauan dengan cahaya cemerlang, bergegas ke tubuh Chen Nan, membuat ruang ini lebih cenderung ke keheningan abadi. Dewa waktu dan dewa ruang menunjukkan ekspresi ketakutan. Karena mereka tidak bisa bergerak lagi. Sebaliknya, Chen Nan dengan cepat memulihkan kebebasannya. Jantung waktu dan jantung ruang, pada saat yang sama, kekuatan. Harta kosong menyatu, dan tiba-tiba Chen Nan berubah menjadi cahaya setinggi langit, tekanan yang kuat dan ekstrim dengan cepat menyelimuti segala arah. Chen Nan merasa kesurupan, seorang pria tua berambut putih terwujud di dalam hatinya. Tampaknya membiarkan dia membalas dendam. Dia tidak ragu lagi, kekuatan-kekuatan destruktif mengamuk dan tenggelam ke arah 2 dewa. Ah, teriak kedua dewa pada saat bersamaan. Xuan Huang terkejut dari atas langit, dan spanduk, walala, terus bergetar di tangannya, mengenai cahaya kuning langit, bahkan melindungi kedua dewa di dalamnya. Lalu dia berkata dengan heran, kekuatan waktu dan ruang. Hah, mata ajaib Chen Zhen melintas dengan cepat, tanpa kata-kata, dan meninju langit menuju cahaya kuning. Napas tragis naik ke langit, dan energi sihir yang tak ada habisnya sangat sengit. Huang Guang hampir padam setelah dipukuli. Xuan Huang terkejut, tampaknya tidak memikirkan master di bawah ini. Seseorang dapat bersaing dengan banner Xuan Huangnya sendiri. Namun, cahaya yang tidak dibedakan masih menyelamatkan kedua dewa, mengirim mereka ribuan kilometer jauhnya, menghindari pukulan membunuh Chen Nan. Xuan Huang menatap dingin pada Chen Nan dan perang iblis Chen. Ekspresi yang sangat terkejut muncul. Dia mengibaskan panji-panji terhadap iblis dengan keras dan bertanya, siapa 2 orang itu?
Seseorang tampaknya penuh dengan variabel yang tak ada habisnya, tetapi yang satu sangat akrab dan aneh. Mengabaikan segala sesuatu di langit, membuka ruang abadi yang tersumbat, Chen Nan terbang dengan bersemangat ke bagian depan pertempuran Chen yang ajaib, dan suaranya bergetar, "Ayah! Ah, benar-benar kakek, ayah, kakek, aku di sini." Ada 3 pengikut di belakang. Ikuti dengan cermat. Chen Nan menatapnya dengan takjub, dan anak itu tertawa dan berkata, "Ayah, ini adik laki-laki saya." 3 master surgawi muntah darah dengan depresi, tetapi mereka masih membungkuk di langit dengan seragam dan berteriak, "Bos!" Tidak hanya Chen Nan yang tercengang, bahkan pertempuran Chen yang magis juga menunjukkan jejak kejutan, belum lagi para guru langit yang bertempur di kejauhan. Kakek, tidak peduli seberapa kosong itu, dia bergegas nakal dan terbang di bahu pemuda berambut hitam, memegang lehernya dan berkata, "Kakek, aku ingin mati kamu." Chen Nan benar-benar khawatir, tetapi itu adalah perang Chen yang ajaib. Dia benar-benar takut akan kecelakaan. Namun, kinerja Demon Chen Nan melebihi harapannya. Matanya bahkan menunjukkan sedikit kehangatan, yang tidak lagi begitu dingin. Meskipun dia tidak berbicara, dari matanya yang lembut, dapat dilihat bahwa pada saat ini, hatinya penuh kekenyangan, tidak ada nafas membunuh. Segera setelah itu, gerakan iblis Chen Chen berada di luar dugaan semua orang. Dia meletakkan ruang kosong kecil, dan kemudian bergegas menuju langit tanpa melihat ke belakang. Dia bahkan bergegas ke medan perang antara Xuan Huang dan Raja Iblis. Lebih dari 100 tuan dari peringkat surgawi dalam perang di bawah terkejut, Xuan Huang dan Guru Iblis mewakili kehancuran, orang biasa tidak bisa menghindarinya, tapi pemuda berambut hitam ini akan terlibat dalam pusaran, itu terlalu merajalela. Siapa dia? Xuan Huang melihat Iblis Chen Chen bergegas dan bertanya pada Tuan Iblis dengan dingin. Bagaimana aku tahu? Mungkin orang yang mengakhiri takdirmu juga. Hei, adakah yang bisa membunuhku dalam 6 kursus ini? Iblis Chen Chen menerobos blokade dan memasuki medan perang di antara keduanya, dan bahkan meninju Xuan Huang dengan satu pukulan. Kemarahan Xuan Huang kibarkan spanduk, kibaskan cahaya kuning langit, menelan pertempuran Chen yang magis, dan suara, booming, terbang melintasi dan pecah. Kakek, udara kecil di bawah berteriak kaget. Tetapi dalam sekejap, perang. Chen yang ajaib itu seperti burung phoenix yang terlahir kembali, dan momentumnya muncul lebih di situ, napas kehancuran di sekitar tubuh sangat luas, cahaya sihir yang tak berujung berkedip. Pada saat ini, pertempuran para master di bawah berhenti, dan semua orang melihat ke atas. Dewa Waktu dan Dewa Ruang bergegas di pertama kalinya. Chen Nan membawa Xiao Kongkong ke zona aman dan terbang sendiri. Dugu Xiao Xuan dan Tian Mo juga muncul di langit yang tinggi ini. Namun, Dewa Waktu dan Ruang yang pertama kali bergegas sebelum Xuan Huang, tiba-tiba berteriak ketakutan, karena spanduk yang mengerikan itu tiba-tiba menyelimuti mereka. Seruan sengsara tidak bertahan lama, dan itu benar-benar diam, tetapi spanduk Xuan Huang bahkan lebih menakutkan. Pada saat ini, semua master dari pangkat lebih rendah merasa takut, pembunuh Xuan Huang ini terlalu kejam, dan bahkan sekutu menembak pada saat yang sama, yang benar-benar kejam. Tembakan Chen Zan ajaib lagi, spanduk Xuan Huang ditampilkan, tudung kuning tak berujung jatuh ke arah Chen Zan, tubuhnya pecah lagi. Namun, masih seperti yang terakhir kali, seperti kelahiran kembali Phoenix, tubuh yang direorganisasi bahkan lebih keras, dan nafas yang mengerikan jelas lebih kuat. Mata Xuan Huang sedikit berkerut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Dia terkejut, dan kemudian mengguncang Xuan Huang banner lagi. Dengan cara ini, tubuh iblis Chen Chen pecah 9 kali berturut-turut, tetapi setiap kali tubuh iblis direorganisasi, itu harus kuat beberapa poin, dan momentumnya terus naik ke puncak.